Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, ini ada sedikit, pemberitahuan. Izinkan saya membacakan peraturan perkuliahan umum pada hari ini. Sebentar. Sebentar ya. Mana ini? Share screen. Share screen. Wah, mana di belum ada. Sebentar. Ini dia. Peraturan kuliah umum, kali ini yaitu adalah berani berbicara di udara. Yang pertama adalah gunakan pakaian rapi dan sopan sebagai mana mestinya kelas offline berlangsung. Terus agar terjadi interaksi selama kuliah berlangsung, mohon menyalakan video Anda, kecuali jaringan sedang kurang stabil atau kurang mendukung dan juga silakan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Yang ketiga yaitu adalah bergabung dengan mode active listening, yaitu menyimak secara aktif. Yang keempat yaitu adalah Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber selama materi berlangsung melalui chat box Zoom dengan didahului hashtag tanya. Contohnya, hashtag tanya, bagaimana cara percaya diri berbicara di depan umum. Dan yang terakhir yaitu adalah mengisi form kehadiran melalui link yang telah dibagikan di chat box Zoom di akhir kelas sebagai salah satu syarat kehadiran untuk pada hari ini. Oke. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selamat datang di kuliah umum Pengembangan Karakter Berani Bicara di Udara. Mata kuliah pembentukan karakter adalah mata kuliah yang wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa semester pertama. Di mana mata kuliah ini membahas tentang pengembangan pribadi dan sosial mahasiswa. Berbicara tentang pembentukan karakter sendiri itu mahasiswa dapat dilakukan salah satunya dengan melatih soft skill, di mana hal tersebut dibutuhkan di kampus dan di kehidupan pasca kampus. Hal tersebut adalah public speaking. Nah, pada kuliah umum kali ini kita akan membahas seputar tips and tricks agar kita bisa melatih percaya diri dalam mengungkapkan gagasan di depan umum, khususnya untuk mahasiswa prodi Kria Tekstil dan Fashion. Kita akan membahas tuntas bersama Kak Masdar Fahmi. Halo Kak, beliau merupakan communication and people development enthusiast dan juga merupakan seorang podcaster. Dan tidak lupa akan ditemani oleh Ibu Marintara Sandini sebagai moderator pada hari ini. Rangkaian kuliah umum hari ini yaitu adalah yang pertama penyampaian materi oleh Kak Masdar Fahmi itu sendiri dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ibu Marintara Sandini. Dan diingatkan kepada teman-teman agar menyimak dengan sesama materi yang akan disampaikan dengan penuh konsentrasi. Jangan lupa untuk mengisi absen pada form yang akan dibagikan di akhir acara ini, yaitu setelah sesi tanya jawab, dan juga mengikuti sesi foto bersama di akhir acara sebagai salah satu bukti kehadiran bahwa kalian telah mengikuti kuliah umum hari ini. Rangkaian selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Morintara Sandini sebagai moderator. Kepada Ibu dipersilakan. Halo, terima kasih Kak Ajeng yang selalu setia menemani saya. Setiap minggu ya, Kak Ajeng sehat? Alhamdulillah, Ibu sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua di sini sehat ya. Saya sudah melihat antusiasmenya jam 8.30. Bener ya, jam 8.30 pada hadir, ini luar biasa. Terima kasih teman-teman. Sudah hadir dari pagi juga. Biasanya kita kuliahnya siang-siang ya, tapi sekarang kita kuliahnya pagi. Alhamdulillah nih pagi-pagi semoga dengan cahaya pagi. Walaupun misalnya belum mandi juga ya. Kalau mahasiswa pagi-pagi tuh malas mandi, malas makan ya. Kalau
kosan biasa ditanya, "Udah mandi, udah makan belum? Yang penting masuk kelas," gitu katanya. Yang penting Absen semangat lebih paginya penting ya, Bu. absen tuh lebih penting daripada mandi dan makan katanya. Nggak tahu kalau, Bener bener bener. online gini ya, apalagi online ya kayaknya. Waduh. Oke, kuliah umum kali ini seperti yang sudah saya janjikan, kita akan membahas, tentang salah satu soft skill yang diperlukan oleh mahasiswa yaitu, public speaking. Tapi ya itulah public speaking mungkin kan banyak ya, apa namanya, pembagian-pembagiannya, tapi kita minimal mulai dari berani bicara dulu deh. Nah, kita ada tamu spesial, saya pengen panggil dulu, halo Kak Fahmi, hai hai. Sudah bisa dengar suara saya? Halo Ibu Aduh, Mori, suaranya enak banget pagi-pagi ya. Sehat ya Kak ya? sehat alhamdulillah. Bu Morin sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya senang banget nih Kak Fahmi bisa datang ya. Kebetulan salah satu teman, sahabat saya juga semenjak dari kapan ya? Sudah sejak lama ya. Dan dari kesibukannya nih teman-teman, ternyata Kak Fahmi bisa hadir di sini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi saya sudah bisa lihat ada siapa aja ya yang hadir tadi. Ada Evalina, kemudian ada Farah, halo, Olivia, Juni, Sarah, Ima, ada Hana juga, ada Maya, sehat-sehat semuanya ya. Saya nggak bisa absenin satu-satu sekarang ya, cuma bisa ngeliat wajahnya aja. Semoga kalian semua sehat. Ini saya mau membacakan CV dari Kak Fahmi, langsung aja kali ya. Boleh Kak Ajeng kita next slide-nya. Nah ini dia. Masdar Fahmi atau biasa dipanggil dengan Fahmi ya, Communication and People Development Enthusiast. Beliau dulu adalah seorang penyiar radio Imelda Semarang. Wow, dari tahun 2009 sampai 2011. Waduh, kemudian asisten trainer ISQ 2011 sampai 2012, kemudian lanjut lagi 2014 sampai 2016. Sempat juga jadi pengajar muda Indonesia mengajar. Wah, seru banget ya, 1 tahun mengajar, seumur hidup menginspirasi katanya ya. Setelah itu lanjut jadi reporter net TV. Waduh, itu TV yang dulu sangat populer banget ya kalangan anak muda. Dari tahun 2013 sampai 2014, kemudian Content Production Officer Kuiper 2016 sampai 2018, penyiar radio Rakosa Yogyakarta 2018 sampai 2020, sempat jadi penyiar radio lagi ya Kak ya, luar biasa ini sambil sekolah. Kemudian fasilitator di saat ini di Inspirasi Foundation 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah, Kak Fahmi dulu kuliahnya di komunikasi ya, S1 dan S2-nya ya. Sekarang ingin berbagi nih bagaimana sih tips trik tentang apa ya namanya berbicara gitu ya. Bagaimana sih kita bisa berani bicara, mulai dari situ mungkin ya. Karena teman-teman dari hasil polling teman-teman yang isi itu banyak banget yang bilang bahwa gimana sih caranya supaya bisa pede gitu ya ngomong di depan orang gitu dan mengurangi kegugupan pada saat sedang berbicara. Nah, saat inilah kita akan cari tahu jawabannya langsung dari Kak Fahmi. Kak Fahmi, kita langsung aja ya. Yuk Kak Fahmi, halo. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman mahasiswa TELU ya, Telkom University yang udah internasional. Uduh. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Ibu Morin. Agak gimana gitu ya panggilnya Ibu Morin. Ini Morin teman dari pengajar muda juga ya dulu ya. Jadi kalau saya dulu panggilnya Momo gitu ya. Karena suaminya Koko, jadi biar sama Koko sama Momo gitu. Biar imut ya. Terus mereka panggil saya Mimi gitu kan, itu imut banget. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan tadi saya udah dikenalin ya. Saya Fahmi. Aduh mulai dari mana? Ini kemarin ketika saya dapat tawaran untuk jadi salah satu bintang tamu, bahasanya bintang tamu di teman-teman Telyu ini, di satu sisi saya ngerasa antusias banget karena seneng sebenarnya ya ketemu banyak orang gitu ya, dan juga ini satu kesempatan yang langka juga ketemu mahasiswa lagi. Dulu saya sempat ngajar juga di Yogyakarta, mahasiswa-mahasiswa baru seperti teman-teman juga. Energinya itu luar biasa saya rasakan ketika bisa bersama-sama gitu ya, belajar bareng dengan teman-teman mahasiswa. Makanya ketika Ibu Morin itu walaupun sedikit grogi dan juga wah ini saya nanti mau ngomong apa, tapi antusias banget. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman sudah antusias. Kemarin Ibu Mori juga sudah share ke saya gitu ya tentang apa yang
keluh kesahkan teman-teman selama ini. Yuk kita coba sama-sama belajar bareng-bareng teman-teman, karena juga saya masih belajar sampai detik ini pun, dan dunia public speaking menjadi hal yang menarik bagi saya, karena mungkin cerita sedikit ya teman-teman ya, kenapa saya suka di dunia ini, karena dulunya justru saya adalah salah seorang yang sangat pemalu, minder, kemudian saya sangat bisa all out ketika di depan keluarga. Tapi ketika saya di luar kandang saya, itu mungkin seperti kerupuk yang habis kena air gitu ya, langsung mipes dan gak berani untuk bicara. Nah, prosesnya itu akan panjang, nanti saya akan cerita ya di tengah-tengah. Yuk kita coba ke slide yang pertama dulu. Boleh Kak Jeng Utari. Nah, teman-teman kemarin boleh next. Nah, kemarin sih banyak sekali ya teman-teman ya yang mengeluhkan bahwa saya masih kurang pede, saya masih susah banget nih untuk menyusun kalimat yang efektif gitu ketika berbicara di depan umum. Tenang aja teman-teman, itu bukan jadi salah satu masalah teman-teman juga, itu menjadi masalah semua orang gitu ya. Semua orang pernah mengalami hal itu gitu. Bahkan Ibu Morin, saya yakin sebelum menjadi dosen yang sangat keren dan fenomenal juga pernah mengalami hal-hal yang juga banget. Memalukan mungkin gitu ya, hal-hal yang benar. membuat kita minder ketika berbicara di depan umum. Semuanya pernah mengalami hal itu. Tapi hal ini tidak jadi fokus kita gitu ya. Kita fokus ke kelebihan-kelebihan dan juga manfaat-manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari public speaking. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman semuanya, yang pertama public speaking itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang adaptif ya. Mengawali dengan pertanyaan mengapa public speaking, coba kita gali sama-sama ya teman-teman ya, teman-teman juga sama-sama silakan ayo kita refleksikan bareng-bareng. Biasanya kita akan jauh lebih semangat dan bisa mengalahkan kesulitan-kesulitan itu gitu ya, itu dengan kita sama-sama tahu gitu manfaatnya itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, yang pertama bisa jadi pribadi yang adaptif ya. Tentu saja ketika misalkan teman-teman ngomong di depan umum, teman-teman akan ibaratnya dari satu panggung ke panggung yang lain gitu ya. Mungkin sekarang saya berhadapan dengan teman-teman mahasiswa gitu. Saya harus menyesuaikan diri dari segi tata bicaranya gitu ya, ucapannya gitu ya. Ada anak saya. Iya sayang, bentar ya. Kemudian dari pakaiannya juga, kemarin saya bingung, aduh pakainya apa ya gitu. Saya nggak biasa pakai formal gitu ya, pakainya mohon maaf kalau misalkan ini terkesan santai pakai kaos dan juga baju gitu. Hal yang semacam itu yang membuat kita makin adaptif gitu ya. Makanya ketika misalkan kita belajar public speaking itu satu hal yang saya itu kita bisa jadi pribadi yang sangat adaptif. Tidak hanya adaptif di depan panggung aja atau di depan audiens, tapi ternyata saya rasakan ketika saya pergi kemana-mana gitu ya. Saya pernah di Papua gitu, ngerasain bahwa oh sama aja ya ketika misalkan kita di depan panggung sama berhadapan langsung dengan orang-orang masyarakat di sana, juga saya ngerasa PD-nya juga makin nambah gitu karena belajar juga public speaking ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, tentu saja ya public speaking bisa membuka banyak peluang gitu ya, apalagi kemarin saya sempat baca beberapa survei membuktikan gitu ya bahwa di era milenial sekarang gitu ya, 4.0 dan lain sebagainya, ini salah satu public speaking menjadi keahlian yang wajib banget dimiliki oleh milenial-milenial seperti kita ini gitu ya. Makanya ini bisa membuka sekali banyak peluang gitu. Teman-teman udah ngelihat ya di YouTube, banyak sekali sekarang anak-anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, jadi YouTubers gitu. Itu bagian dari marketing juga. Banyak orang yang pengen jadi podcaster, sekarang podcast sudah mulai dunia siniar ya, atau podcast sudah mulai menggeliat juga gitu. Mereka udah mulai mengeluarkan tajinya lah ibarat seperti itu ya. Peluang-peluang sudah mulai terbuka teman-teman. Kemudian juga MC kondangan, kemudian acara-acara di kampus gitu ya. Walaupun sekarang keadaannya masih pandemi, tapi saya yakin keahlian ini memang masih sangat diperlukan gitu. Bahkan semua pekerjaan, coba deh teman-teman sebutkan pekerjaan apa, juru masak juga dia butuh keahlian berbicara gitu ya ketika menjelaskan kepada bosnya gitu, ini mau masak apa kamu gitu, oh ya saya masak ini segala macam. Ketika dia harus menjelaskan ke staff-staffnya, koki-koki staffnya gitu ya, kita akan masak salmon apa gitu, dia harus mampu menjelaskan ingredients, kemudian cara memasak dan lain sebagainya. Apapun pekerjaannya membutuhkan skill ini public speaking. Minimal gitu ya. Walaupun pekerjaannya misalkan IT yang cuma di depan laptop, tapi karena dia juga harus berbicara juga ya di depan pewawancaranya gitu, entah
usernya, entah bosnya, entah siapanya. Gitu. Jadi makanya ini membuka banyak sekali peluang gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita contoh selebgram gitu ya, jadi influencer gitu, apa-apa yang kita utarakan hal-hal positif, pasti itu akan banyak memberikan inspirasi ataupun hal yang mengesankan bagi orang gitu ya. Ketika misalkan sudah, berani tampil di depan, kemudian punya ide unek-unek segala macam yang disampaikan juga hal-hal yang positif, itu pasti akan berdampak gitu, walaupun kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi, misalkan teman-teman memilih jadi YouTubers gitu ya, teman-teman menyampaikan banyak informasi dan segala macam. Teman-teman nggak tahu di luar sana gitu kan, mungkin ada satu 2 orang yang menonton dari tayangan teman-teman, dari satu kalimat aja yang teman-teman ucapkan, itu bisa menumbuhkan semangat atau energi, teman-teman yang nonton, itu udah luar biasa gitu. Satu, kita dapat kebaikan itu ya karena bisa memotivasi orang, memberikan inspirasi ke orang. Kedua, ketika kita dapat inspirasi itu pasti kita ingat orang yang ngasih inspirasi gitu ya. Jadi, kita dapat doa-doa juga di situ gitu kan, penonton-penonton kita, "Wah iya ya bener nih yang dibilang Bu Morin," misalkan. Jadi, apa ya, secara tidak sadar kita juga dapat energi positif dari audiens yang menonton kita dan juga menerima pesan-pesan yang kita, kasih gitu. Banyak ya jadi dosen juga butuh public speaking, ilmunya manfaat, sampai akhirat bahkan gitu ya, dai-dai dan segala macam gitu. Apapun gitu, pasti bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, yang terakhir, ini juga yang, apa ya, kemampuan soft skill yang saya rasakan betul ketika belajar public speaking adalah membantu berpikir kritis gitu. Apalagi ketika di dunia siaran radio, teman-teman, walaupun kita tidak berhadapan langsung wajahnya gitu ya, tapi suara kita akan didengarkan oleh banyak orang. Di situ kita belajar gitu ya, gimana caranya ketika misalkan partner siaran kita satu celetukan, waduh gimana caranya saya harus menimpali celetukan ini biar nggak meleset gitu ya. Ngomong A, masa saya ngomong Z kan jadi kalau bahasa Jawa bilangnya wagu gitu, aneh gitu. Jadi, hal-hal semacam itu yang saya rasakan. Jadi ketika misalkan tiba-tiba misalkan teman-teman di, kampung gitu ya, di apa ya, organisasi Karang Taruna atau apalah itu namanya. Kemudian dapat kesempatan untuk tiba-tiba berbicara gitu, padahal nggak ada persiapan sama sekali. Nah, tapi itu wajib dan harus gitu. Ya udah gitu, mau nggak mau, waduh saya mau ngomong apa ya? Ya udah gitu, ngomong hal-hal yang ada di lingkungan aja, tapi paling enggak itu bisa disampaikan secara, sederhana gitu kan, tapi nyambung lah ya dengan keadaannya, itu menjadi poin plus buat kita. Jadi kita berpikir, "Oh, aku mau ngomong apa aku mau ngomong apa," langsung disampaikan. Nah, hal-hal ini sebenarnya masih banyak lagi teman-teman dan kalau, teman-teman juga rasakan mungkin ada value-value lain yang teman-teman juga bisa rasakan ya, kenapa wajib dan juga harus sekali, belajar public speaking. Nah, apalagi teman-teman sekarang posisinya sebagai mahasiswa ya, presentasi itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari, ya kan? Biasanya ada, sesi-sesi presentasi, mungkin teman-teman masih ngerasa, "Ah, kamu aja yang maju," gitu. Nah, saya punya pengalaman dulu ketika, apa ya, ketika waktu kuliah gitu, saya kuliah dari D3 S1, sampai S2 gitu. Jadi waktu S1 itu, saya udah mulai mulai belajar public speaking nih, D3 saya masih cukup banget, jadi masih grogi, masih apa segala macam, belum jadi penyiar. Nah, ketika S1, ada pengalaman di situ, karena nyambi kerja ya pada saat itu ya teman-teman ya, jadi ada satu kegiatan kita berkelompok garap tugas, teman-teman saya yang ngerjain, mereka nggak pede gitu untuk presentasi gitu. "Siapa nih? Oh, Fahmi aja," gitu. Oh, ya udah gitu kan, karena saya nggak berkontribusi dalam hal bikin konsep, akhirnya saya berani untuk, ya udah saya belajar gitu, tapi harus belajar materinya ya, jangan cuma asal belajar, kemudian saya baca-baca segala macam, saya sampaikan, di akhir mata kuliah nilai saya yang paling tinggi gitu. Eee, apa, teman-teman saya pada, "Wah, saya yang ngerjain, tapi kamu yang dapat nilai, A," gitu kan. Saya cuman ketawa aja dan bersyukur gitu, mungkin ini kayak jadi manfaatkan. Itulah keuntungannya ya, Itu salah satu salah keuntungan. satunya. Cuman poinnya adalah, ya dengan, kelebihan itu kita bisa membuka banyak peluang ya, lagi-lagi bisa dapat nilai A dari Bu Morin gitu kan, ketika presentasinya bagus, gitu. Karena itu teman-teman, yang saya rasakan ketika memang, kalian itu sangat-sangat, apa ya, membantu kehidupan saya gitulah. Apalagi memang saya suka di dunia, dan masuk ilmu komunikasi, jadi mungkin relate banget. Tapi saya yakin di Kria Tekstil dan Fashion ini juga juga sangat relate gitu ya dengan, skill ini. Oke, boleh lanjut, Kak Jan?
Nah, kalau misalkan bicara tentang manfaat gitu ya, masalah yang biasanya muncul ini hampir 90% kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya, hampir 90%. Tapi aku nggak pede, Kak, gimana dong gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong nggak pede itu, ada 2 hal yang utama sebenarnya teman-teman ya. Kenapa kita nggak pede? Yang pertama kita nggak tahu konten atau kita nggak tahu kita mau ngomong apa sih gitu ya. Ya itu yang membuat kita nggak pede gitu. Makanya ketika tadi ya saya disuruh presentasi padahal saya sebelumnya nggak nggarap tugas itu gitu ya. Cuman malamnya kan, saya belajar gitu, saya awalnya nggak pede juga gitu. Nah, itu yang pertama kita nggak tahu konten, makanya teman-teman kalau misalkan, ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, teman-teman harus tahu dulu kontennya apa, kayak gitu ya. Teman-teman coba bicara gitu ya, sampaikan hal-hal, ini untuk latihannya, hal-hal atau bahasan yang teman-teman paling kuasai dulu gitu ya, hal-hal yang teman-teman suka tentang fashion, hal-hal yang teman-teman di situ apa gitu ya, kalau misalkan mau belajar itu dari situ dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan suasana yang teman-teman nggak tahu belas gitu ya, teman-teman harus ngomong tentang hukum atau politik, aduh nggak deh gitu kan. Teman-teman bisa belajar gitu ya. Tapi kan kalau jadi pembicara atau misalkan jadi MC tentang MC politik gitu kan itu juga nggak boleh cuman ngomong, pasti kan kita juga harus tahu isu-isu terkini. Ya udah nggak apa-apa gitu baca-baca malamnya gitu, seminggu sebelumnya kita persiapan dulu gitu ya, intinya ketika kita nggak nguasain konten, kita belajar, itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah tahu konten, paling nggak kita sudah 50% pede nih, gitu ya. Nah, 50% yang lain apa? Nah, 50% yang lain adalah gimana cara menyampaikannya, gitu. Nah, ini nih, menyampaikannya, kadang-kadang membuat struktur kalimat yang efektif itu susah banget. Ini juga jadi salah satu tantangan saya, teman-teman. Jangan dikira penyiar itu cuman modal suara aja yang bagus, enggak. Tapi gimana caranya kita nyampein pesan biar nggak bulet-bulet, saya mau ngomong A tapi, kesana dulu. Itu sangat karena ketika kita Benar udah benar bisa benar benar. ngomong ya, kita tuh gatel pengen ngomong itu, padahal tujuan kita tuh mau ini dulu gitu. Nah itu wajar banget. Nah, kalau saya gitu ya belajarnya gimana, caranya memulai dengan kata-kata yang paling sederhana dulu yang mudah dipahami gitu. Nggak usah pilih kata yang sophisticated dengan, apa namanya, bahasa-bahasa intelektual, nggak usah gitu. Bahasa keseharian aja dulu gitu. Mau presentasi di kelas ngapain sih dengan bahasa-bahasa yang tingkat dewa gitu ya. Ya udah bahasa-bahasa keras keseharian aja. Mungkin kalau boleh minta izin sama dosennya, "Boleh nggak nih saya pakai bahasa casual aja, Bu?" Gitu. Karena kalau di tempat saya, ada boleh gitu, kesempatan hal itu memang dibuka lebar. Bahkan ketika sama dosen nggak ngomong Pak sama Bu, kita manggilnya Mas, Mbak gitu. Iya, Dulu iya. saya kelas Banyak dulu. sih dosen Iya di kayak sini gitu juga ya. yang pengen dipanggilnya Kang gitu. Iya, Saya dipanggilnya Bunda aja cukup. udah piara dong, Kak, ya. Bunda biar. Ya kayak gitu, jadi, minta izin aja dulu gitu, Iya, karena benar kan benar benar. audiensnya temen-temen gitu kan, biasa bareng kenapa harus pakai saya, Anda, ih kaku banget gitu. Ngomong aja gitu, kalau misalkan memang sudah dapat lampu hijau dari dosen atau kalau misalkan kita ngomongnya di formal ya otomatis kita tahu diri lah ya, kita ngomong di hadapan, orang-orang pejabat atau apa ya, oke kita yang menyesuaikan. Tapi kalau misalkan ada kesempatan itu, karena masih belajar gitu ya udah sampaikan hal itu. Nah, itu kalau misalkan penyampaiannya udah oke, ini nih yang paling juga jadi, apa namanya, kadang-kadang dilupakan juga ya ketika mau jadi pembicara itu saya selalu bilang, "Ini audiensnya seperti apa? Karakternya seperti apa?" Saya selalu tanyakan itu. Dan, saya juga belajar dari dosen-dosen di ilmu komunikasi, di public speaking juga, iya, wajib banget untuk tahu audiens kita itu siapa. Jadi kita kayak survei kecil-kecilan. Jadi kita bisa nyesuaiin diri gitu ya. Kontennya seperti apa kita nyesuaiin diri, penyampaian seperti apa kita nyesuaiin diri karena audiensnya seperti apa, kayak gitu. Nah ini tadi juga yang, membuat kita jadi sangat cair untuk bisa beradaptasi di tempat orang. Ketika kita ngomong di depan hadapan, kan teman-teman anak jalanan gitu, ya bahasanya sesuaikan dengan mereka. Mereka nggak akan tahu bahasa-bahasa yang tingkat tinggi semacam itu. Ya ngomong ke orang tua gimana, kalau bahasa Jawa bilangnya unggah-ungguhnya gitu ya, itu juga harus disampaikan. Seperti itu. Jadi 3 hal itu aja sebenarnya teman-teman tipsnya ya. Yang pertama kita tahu kontennya apa, kita tahu bagaimana cara menyampaikan, kita tahu audiens kita siapa. Insya Allah 100% kita bisa pede, gitu. Next, kita coba lihat lagi. Selain nggak pede ya, kemarin juga banyak sekali, aduh, saya sih mungkin udah pede, kontennya saya sudah menguasai, terus cara penyampaian saya sudah tahu, audiensnya juga sudah tahu nih ibu-ibu arisan gitu ya, PKK gitu. Tapi saya tuh masih demam panggung, Pak, gitu. Aduh gimana dong gitu. Lagi-lagi yang pertama, yang poin utama adalah berlatih, teman-teman. Bahkan, public speaker yang hebat pun mereka
nggak akan berhenti latihan gitu. Saya yakin Najwa Shihab ya, teman-teman pasti kenal ya. Idola saya juga dengan kata-kata yang super banget, bikin kita kayak terhipnotis gitu ya ketika denger Mbak Nana bicara. Dia pun latihan gitu ya, latihan, latihan, dan latihan gitu. Berlatih itu jadi salah satu poin yang utama, karena bisa, karena biasa gitu teman-teman. Latihan apa saja? Dengan caranya apa nanti nanti akan ada caranya teknisnya yang itu bisa sangat sederhana dan mudah teman-teman, praktekkan. Yang kedua berpikir positif teman-teman itu penting banget gitu ya. Jadi ketika misalkan ngomong di depan umum yang jadi pikiran pertama jangan, "Aduh nanti kalau saya nge-blank gimana? Aduh, saya takut gimana ya nanti kalau ada pertanyaan yang menjebak gimana dong saya nggak bisa jawab." Apalagi nanti kalau mau sidang skripsi gitu ya, itu pertanyaan dari dosen emang agak-agak, eee, keren gitu kadang-kadang nggak di luar dugaan, di luar ekspektasi segala macam. Nah, nggak usah pikirin itu dulu gitu ya, yang penting materi kita dulu aja, kita udah firm 100%, kita paham betul, udah nggak usah berpikir positif. Nggak usah berpikir negatif gitu, karena, 2 hal yang kan ketika kita negative thinking, yang pertama negative thinking itu sendiri bisa merasuki pikiran kita jadi jahat, toksik sendiri gitu di pikiran ya. Karena kan kita gugup malah jadi bisa ngebuyarin semuanya, hafalan-hafalan yang sudah kita, apa namanya, pelajari. Yang kedua ketika itu kejadian, bener kita malah tambah nggak pede lagi. Jadi udah jatuh ketimpa tangga teman-teman. At least kalau misalnya kita sudah berpikir positif, udahlah pokoknya saya bisa aja. Ya udah gitu, kita nggak ketika misalkan nanti memang kejadian gitu ya, kita gugup, kita kebelet gitu mungkin tiba-tiba di depan panggung, nggak apa-apa kita sudah cari tahu solusinya di depan, kayak gitu. Nah, yang juga penting afirmasi. Afirmasi itu, kalau menurut KBBI itu meneguhkan hati, jadi memantapkan hati bahwa, "Iya, saya bisa," gitu. Misalkan, eee, "Oke, Fahmi besok kamu harus nge-MC," gitu, "di depan, orang-orang, jalan santai kayak gitu ya," gitu. "Kamu harus nyanyi dangdut." Waduh, saya nggak bisa gitu. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran seperti ya udah, "Ah, bisa bisa, suara saya fals, nggak apa-apa, bisa," gitu. "Toh ini cuman hari Minggu sekali doang, nggak apa-apa, bisa bisa." Jadi selalu bisa, saya pasti bisa, saya menguasai materi itu, saya bisa, saya pasti lancar acaranya, udah afirmasi aja seperti itu, teman-teman. Karena itu akan membuat kita jadi makin semangat, adrenalinnya makin tinggi, makin apa ya, makin, membuat kita untuk mencari-cari hambatan-hambatan apa yang nantinya akan dilalui dan kita cari solusinya. Jadi fokusnya akan langsung ke solusi. Jadi Nah kayak teriak-teriak sendiri gitu iya, nggak apa-apa ya? Jadi nggak apa-apa banget. Iya, hal-hal itu yang sebelum mulai. ya sebelum mulai. Kadang-kadang misalkan saya nge-MC berdua gitu ya, kadang-kadang partner "Ini ngapain sih? Kamu ngapain?" Gitu. Kan kadang suka A, I, U, E, O, T. Eh, Bisa kayak gitu tuh, ya udah nggak apa-apa karena kita sendiri yang tahu gitu ya gimana gimana cara mengatasi kegugupan-kegugupan itu, teman-teman. Nah, yang berikutnya atur tubuh. Ini tubuh itu penting banget. Kalau misalkan kita mau manggung nih ya, kalau kita udah kayak gini nih loyo, ini kan orang-orang yang nonton juga, "Ngapain sih, mau main sulap atau gimana? Misterius sekali," gitu. Ya udah, jadi kayak atur tubuh, posisi tubuhnya itu posisi yang bikin kita percaya diri gitu. Karena ada teori bilang motion to emotion gitu. Ketika, gerakan tubuh kita itu positif, itu juga akan mempengaruhi emosi kita juga akan apa namanya, akan jadi semangat. Coba ya, boleh praktekin ya, teman-teman coba duduk kayak gini deh, coba duduk kayak gini, saya mau lihat videonya, coba duduk, menunduk semuanya gitu, apa yang dirasain? Lemes gitu kan ya, aduh pengen bobok lagi, tapi coba teman-teman tegap, dagunya ditinggikan, kemudian senyum senyum, smile, 3 jari. Apa yang dirasain? Teman-teman akan semangat gitu ya, dan itu akan membuat teman-teman, "Oh iya ya," jadi, atur atur tubuh teman-teman, jadi ketika misalkan udah ngerasa, "Aduh nggak semangat," coba posisi tubuhnya yang benar gitu. Kalau kalau perlu kalau misalkan tadi masih lemes-lemes kayak gini, coba loncat sedikit, biar teman-teman ngerasain bahwa energinya itu balik lagi, karena energi yang positif itu akan membuat emosi kita jadi happy, jadi senang gitu. Ketika ngelihat orang senyum itu kan senang ya, kalau misalkan saya enggak gitu, akan males banget, ini ngapain orang melotot segala macam, nggak suka gitu. Makanya posisi tubuh kita, muka kita ekspresi, kemudian tangannya seperti apa itu akan mempengaruhi kepedean kita juga. Nah, yang terakhir, kalau itu semua udah kita lakukan, "Kak, tapi saya masih gugup, aduh saya masih ke belakang, bolak-balik segala macam, gimana dong?" Coba ambil nafas, 3 kali aja. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Hal-hal yang semacam itu tenang,
Kita doa bareng-bareng ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, saya mau manggung nih, bentar lagi saya mau memberikan hal-hal yang positif bagi banyak orang. Saya akan menjadi orang yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Untuk itu saya bisa tenang. Insya Allah saya akan bisa udah jalannya aja nabrak. Insya Allah semuanya akan beres. Jadi ketika tadi kegugupan-kegugupan itu udah akan satu langkah udah mau manggung udah hilang semua karena kita udah afirmasi positif, pikirannya positif juga, atur tubuhnya juga sudah oke, saya akan bisa kayak gitu ya. Udah tenang jadi teman-teman insya Allah akan nggak demam panggung lagi. Nah, itu tipsnya teman-teman. Coba kita ke slide berikutnya. Semoga bisa sedikit memberi gambaran ya buat teman-teman ya. Nah, ini salah satu latihan yang saya praktekkan teman-teman dulu ya ketika D3 waktu awal-awal kuliah. Iya Allah saya cupu banget. Saya mau kenalan sama orang, saya nggak berani. Salaman aja gini gitu. Karena saya dari daerah gitu ya. Saya dulu dari Pekalongan, saya kuliah di Semarang. Semarang kan ibu kota Jawa Tengah gitu ya. Kalau menurut kami anak-anak daerah itu udah kota banget gitu. Excited tapi ngerasa aduh nanti saya bisa nggak ya bergaul dengan ada di ibu kota ini gitu. Saya mikirnya seperti itu juga. Tapi karena tadi yang di slide awal-awal ya, karena tadi saya berpikir bahwa manfaat public speaking itu banyak banget dan saya yakin ketika saya menguasai hal itu saya akan banyak sekali dapat peluang. Untuk itu saya pada saat itu saya berpikir bahwa oke, saya harus menguasai skill ini. Bodoh amat orang-orang mau bilang, emang kamu bisa ngomong di depan umum? Alah biarin gitu. Pokoknya saya mau gitu. Nah, itu aja dulu. Teman-teman aware bahwa ini manfaatnya bagus banget, makanya teman-teman ada semangat untuk berlatih. Yang pertama, saya waktu itu rajin bertanya teman-teman. Jadi mulai semester 1 di akhir-akhir gitu, karena udah mulai sadar ya, dan lagi saya juga kuliah di ilmu komunikasi, makanya menuduhku, masa anak komunikasi nggak bisa komunikasi sih? Malu juga gitu ketika ngumpul sama anak teknik, kok mereka jago banget ngomongnya, padahal anak teknik gitu ya. Saya anak komunikasi, cupu banget gitu. Ya udah, ketika udah sadar kayak gitu, saya pengen bertanya. Jadi pada saat itu yang saya lakukan adalah saya berjanji pada diri sendiri, ketika jam kuliah saya harus melontarkan satu pertanyaan. Wah, Walaupun tips M. pertanyaannya nggak penting gitu ya, kata orang. Kadang-kadang kita mau kalau bertanya itu kan, hambatannya gini ya, Bu, ya, jadi hambatannya, "Aduh nanti pertanyaan saya nggak bermutu," gitu ya kan, Takutnya "nanti pertanyaannya bodoh atau diketawain." gimana Ya, gitu ya. pertanyaan bodoh. Nggak ada pertanyaan yang bodoh. Betul, Nggak sepakat. ada pertanyaan yang bodoh gitu. Apapun pertanyaan maksud Ibu, sesimpel pertanyaan, "Ibu maaf Bu, tadi yang poin itu saya kok kurang jelas, mau dijelasin lagi Bu?" Udah kayak gitu aja tuh nggak apa-apa gitu. Saya menghargai. Jadi ketika misalkan saya udah berani walaupun terbata-bata gitu ngomong, setelah itu saya, wah good job, oke kamu udah berani bertanya minimal satu hal. Udah itu aja nggak apa-apa. Ngasih Besoknya apresiasi diri ya. ya betul, apresiasi diri. Besoknya saya penasaran lagi, saya mau tanya lagi. Jadi ketika, kalau dulu di perkuliahan kita nggak tahu loh materinya mau dikasih apa, jadi saya nggak bisa nyiapin pertanyaan. Tapi kalau sekarang kayaknya apa namanya, RKKS, apa sih, yang rencana pembelajaran, udah di RPS, ya RKKS. RKKS ya, kadang-kadang, dosen udah ngasih tahu dulu di awal kan, Ya, dosen-dosen ya zaman dulu waktu saya kuliah nggak silabusnya. ada, iya silabusnya udah tahu gitu. Jadi teman-teman bisa justru, wah ini pertanyaan materinya tentang apa nih? Tentang pewarnaan misalkan. Oke, saya akan bertanya tentang pewarnaan, bagaimana mengcombine antara warna apa dengan apa misalkan kayak gitu ya. Udah tanya, siapin aja gitu pertanyaan kayak gitu. Bu Morin jelasin, "Bu, saya mau tanya," gitu. Nggak apa-apa pertanyaannya melenceng, is okay gitu. Pertanyaan juga dosen juga nggak akan bilang, "Ih, pertanyaan kamu kok kayak gitu banget? Ngapain pertanyaan?" Nggak akan kayak gitu, gitu. Kalau ada dosen yang kayak gitu, ngomong kamu bumorin biar dibilangin nanti. Nggak akan ada kan, gitu. Udah Catet tanya gitu ya. aja, gitu. Udah, hal itu bisa membuat kita akhirnya lambat laun percaya dirinya muncul. Hari pertama saya bilang itu gugup banget, mau ngomong satu kalimat, ngomongnya bisa 2 menit gitu ya. Besoknya, bisa hitungan detik, besoknya lagi bisa sangat biasa. Ngangkat tangan itu udah kayak, ya udah biasa aja gitu. Dulunya kayak, nggak jadi ah, nggak jadi ah. Bu, saya mau nanya kayak gitu. Jadi, oke, tapi kalau udah biasa udah. Nah, yang kedua nih tipsnya nih, saya ini juga suka banget melakukan hal ini, pura-pura diwawancara teman-teman. Jadi karena saya nonton nonton TV itu suka banget gitu ya, saya suka nonton gosip dulu. Saya nonton gosip bukan karena isunya teman-teman, karena saya pengen belajar gimana artis-artis itu, politikus itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Kadang-kadang mereka cerdas banget loh, jadi ditanya apa, jawabnya kemana gitu. Jadi kayak saya belajar hari itu, jadi belajar, oh
Kalau yang jawab yang bagus tuh kayak gitu, oh ini nih kayaknya jawabannya kurang nyambung sih sama pertanyaannya nih. Jadi saya bisa mengoreksi hal itu dari apa namanya si orang yang diwawancara. Makanya saya kadang-kadang suka wawancara diri saya sendiri gitu. Misalkan lagi naik motor, suaranya agak dikeluarin tapi ya jangan cuma kayak gitu-gitu aja, tapi suaranya biar kedengeran. Jadi kita kita bisa nyimak apa yang kita jawab. Jadi misalkan kayak ini, kamu ngapain ke kampus? Kuliah ya. Oh, kamu kuliah apa gitu? Terus saya jawab, iya saya mau kuliah. Emang kuliah komunikasi? Iya suka banget kok. Dari dulu cita-cita aku nih kuliah di komunikasi. Alhamdulillah sekarang udah bisa kuliah di komunikasi. Rasanya seneng banget sih ketemu banyak orang sih bisa. Jadi hal-hal kayak gitu kayak awalnya kita itu bisa apa ya, bisa membuat kita menyusun kalimat yang tadinya sederhana gitu. Misalkan ketika ditanya kita cuma bisa iya tidak, tapi ketika kita coba jadi pura-pura yang diwawancarai, kita lama-lama pengen pengen menjawab lebih lebih apa ya, lebih panjang gitu ya. Isinya sama tapi mencoba lebih lebih berseni lagi gitulah ya. Mau jawab A, muter-muter dulu tapi muter-muternya masih 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 on track kayak gitu ya. Itu Untuk kayak ngomong sendiri gitu ya, Kak, ya? ya, itu ngomong sendiri. Saya benar-benar ngomong sendiri. Kadang-kadang kalau ngomong saya terlalu keras, itu tuh ada kayak, di apa, traffic light ada yang nengok gitu, saya cuma senyum aja, nggak apa-apa." Ya udah pede aja gitu, ngomong sendiri ngomong sendiri. Itu, sangat-sangat bermanfaat, apalagi waktu itu saya masih awal jadi karena kan penyiar radio itu dulu latihannya, pokoknya kamu bisa ngomong dulu gitu. Ditantangin, "Coba ngomong," gitu. "Ngomong apa?" "Ya udah ngomong, coba 1 menit gimana?" Udah ngomong panjang lebar, ternyata masih 20 detik. Loh, kok masih 20 detik? Kayaknya saya udah ngomong banyak gitu. Belum ada semenit gitu. Besoknya ditantang, "Coba ngomong 5 menit." Hah, 5 menit gimana? Ngomong apa? Ya udah ngomong. Kasih tips, saya nemuin tips ini, pura-pura diwawancara dan ketika tes berikutnya alhamdulillah sudah bisa 5 menit, kayak gitu, bisa 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 memenuhi gitu, walaupun ngomongnya masih ngelantur. It's okay, kan tadi, kuncinya ada pada latihan, bisa karena biasa. Kemudian tips yang ketiga nih, teman-teman, ini yang juga banyak dilakukan oleh banyak orang dan saya juga melakukannya dan mempraktekkannya gitu ya. Awalnya saya nggak percaya, ngomong di depan cermin emang bisa gitu ya, emang beneran gitu. Ah, coba saya penasaran, nyobain aja gitu ya. Saya ngomong, "Oh iya ya." Jadi kayak saya tahu gestur saya, "Oh oh oke." Refleks kalau misalkan lagi gugup, saya kok tiba-tiba tangannya ada kayak gini-gini, ini maksudnya apa gitu. Kita bisa mengevaluasi diri gitu. Oh ternyata saya dengan di depan cermin nggak banyak gerak, tapi bisa juga ya dengan, apa namanya, meyakinkan orang misalkan kayak gitu. Itu bisa kita pelajari, kita berbicara di depan cermin. Kita bisa mengevaluasi penampilan kita seperti apa, look-nya pantes nih ya pakai kayak gini, kayak gitu. Itu tuh bisa di depan cermin gitu ya. Kemudian yang terakhir kita coba latihan dengan mendeskripsikan benda teman-teman. Misalkan itu dekat teman-teman ada apa nih, ada handphone gitu ya. Coba dideskripsikan aja, handphone. Oke, ini adalah handphone. Memang cuma benda sih, tapi ini udah kayak temen aku sendiri. Setiap hari aku nggak bisa lepas dari benda yang satu ini. Aku sentuh-sentuh, aku ajak ngomong, bahkan ibuku sendiri aja nggak setiap 24 jam, kayak gitu-gitu misalkan ya. Jadi kita coba deskripsikan, benda-benda yang ada di lingkungan kita gitu kan, untuk mencoba, menantang diri membuat kalimat atau struktur kalimat yang bagus. Semacam itu caranya. Kayaknya saya udah lebih dari 30 menit ya, Bung Hori ini. Masih, Pak, Oh, masih? heeh, Oke, 10 menit lagi 10 masih. menit lagi. Oke, kita coba ke next berikutnya. Itu tips-tips yang bisa teman-teman coba ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini beneran nggak sih bisa dipraktekkan, Kak, gitu? Bisa bener teman-teman, ini, saya nggak secara teori, malah saya ini nggak buka buku kemarin ya ketika mau ngisi ini, karena saya coba, mau apa namanya, menuangkan apa yang jadi ini praktis gitu ya, menuangkan apa yang selama ini saya praktekkan kayak gitu. Karena kalau misalkan kita belajar teori baca aja tapi tidak dipraktekkan sama aja. Nah, ini mungkin saya mau sedikit cerita aja teman-teman perjalanan dari awal dulu banget ketika nggak bisa sama sekali ngomong di depan umum, gagu gitu ya, terbata-bata sampai akhirnya saya mulai menikmati itu. Walaupun sampai sekarang jujur, saya sekarang kan kerja di NGO teman-teman ya, jadi fasilitator gitu, audiensnya itu kebanyakan nggak kebanyakan, memang semuanya adalah kepala sekolah, pengawas. Padahal kalau kalau teman-teman tahu, Ibu Mori juga tahu, jiwa saya itu bukan jiwa jiwa orang, apa, orang-orang yang sudah senior gitu ya. Saya lebih suka Jiwa yang bapak-bapak ya, jiwa anak muda. jiwanya itu lebih lebih suka yang, apa, loncat ke sana kemari kayak gitu. Pokoknya pengennya, hal-hal yang masih anak-anak mungkin bahkan kadang-kadang gitu. Hal yang suka-suka yang
fun kayak gitu-gitu, hal-hal yang ceria gitu, hal yang informal kayak gitulah. Tapi sekarang dihadapkan dengan bertemu dengan bapak-bapak yang harus mengatur pola tempo berbicara saya gitu kan, mengatur tutur cara dan lain sebagainya. Nah, itu saya dapatkan dari belajar-belajar itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kesempatan ya di lingkungan teman-teman, ambil aja. Ambil 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 gitu. Minimal tadi ketika misalkan di kelas, ambil aja apa namanya kesempatan itu untuk bertanya walaupun cuma satu kalimat aja. Nah, ini yang perjalanan saya kenapa saya mau masuk ilmu komunikasi dulu pun karena itu teman-teman dari SMA saya cuman berani di belakang layar aja gitu kan. Saya punya cita-cita jadi presenter TV berita waktu itu di SMP, padahal saya tidak bisa ngomong apa-apa di depan umum. Teman-teman saya pada ngetawain, "It's okay," gitu, "nggak apa-apa." Saya ngomong sama diri saya sendiri, "Nggak apa-apa, saya mau coba buktiin saya pengen kuliah di ilmu komunikasi." Walaupun dulu saya sebenarnya pengennya di psikologi gitu ya. Terus akhirnya ada kesempatan saya kuliah di ilmu komunikasi, ngerasanya ilmu komunikasi ini semuanya orangnya udah ada hebat-hebat gitu. Tapi ternyata sama aja, kita semua pada belajar. Saya coba pertama aktif di kelas, setelah aktif di kelas saya cari teater kampus karena saya lihat gitu ya, kakak-kakak tingkat saya yang belajar di teater kampus itu mereka pada berani malu loh gitu. Nggak takut trauma, maksudnya mereka kayak berani mempermalukan diri sendiri padahal omongannya juga mungkin ya kita kalau misalkan lihat orang-orang ngomong di depan tuh kadang-kadang kita suka berpikir, "Ih, padahal saya bisa tuh ngomong kayak gitu, apaan kayak gitu doang." Kadang-kadang kayak gitu kan ya, teman-teman pasti mungkin pernah punya perasaan seperti itu. Tapi, mencoba untuk memang tampil di depan itu bukan hal yang mudah, makanya saya belajar teater itu salah satu hal yang saya bawa biar saya bisa ibaratnya, berdiri di depan panggung itu nggak malu gitulah ibaratnya. Karena kan di teater diajarin kayak gitu ya teman-teman ya, kita acting segala macam. Saya pakai banyak teknik-teknik yang ada di teater ini untuk diaplikasikan di pekerjaan sebagai public speaker. Kemudian saya aktif di radio kampus, pada saat itu ditolak-tolak gitu ya, karena saya ada medoknya sedikit pada saat itu. Medok menjadi salah satu yang, apa namanya, eee, hal yang kurang bagus gitu di siaran radio, tapi belakangan gitu ya, saya mulai ngelihat bahwa ternyata medok malah justru jadi, hal yang unik gitu. Jadi kekurangan kita justru sekarang jadi kelebihan, semakin ke sini dunia itu semakin bisa melihat hal yang, berbeda gitu ya, sudut pandang yang berbeda. Sekarang tuh menilai cantik itu tidak hanya yang putih saja, yang tinggi saja, tidak hanya yang berambut lurus, tidak hanya yang, tirus, tapi orang-orang sekarang sudah mengkonstruksikan bahwa besar itu juga cantik, imut itu juga cantik, hitam itu juga cantik, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Makanya saya juga belajar hal yang kayak gitu. Makanya ketika teman-teman ngerasa punya kekurangan, jangan jadikan itu kekurangan, justru jadikan itu kelebihan. Dulu ketika saya mau masuk di radio, teman-teman saya dibilang gini, "Suara kamu cempreng, jelek," gitu. "Oh, oke," gitu langsung. Minder aduh yang bilang ini program director tuh bosnya si penyiar-penyiar itu. Terus "Gimana nih Bun?" Manggilnya Bunda juga waktu itu, "Gimana nih Bun?" Gitu. "Tapi nggak apa-apa, aku mau kasih kamu kesempatan, karena aku paling tertarik sama ketawa kamu." Dia bilang kayak gitu. Oh, oke. Si Bunda ini suka sama ketawa saya. Jadi, di antara semua penyiar yang suaranya pada ngebas gede-gede gitu ya, karena dulu saya siaran di, radio Imelda itu female station, pendengarnya adalah cewek. Jadi katanya kalau cewek-cewek tuh pengen, denger suara-suara yang ngebas merdu gitu ya, yang itu ketika malam-malam denger itu, aduh pengen ketemu deh sama kakak penyiar ini, biar kayak gitu. Nah suara saya nggak masuk kayak gitu. Suara saya cempreng dan kata kata produser saya waktu itu, saya suka sama ketawa kamu, nggak tahu kenapa ketawa kamu tuh bikin saya juga jadi ketawa gitu. Makanya saya ambil kamu, ibaratnya saya kayak jadi dipungut gitu, saya cuman suka ketawa kamu. Tapi di situ saya sedih banget ya. Jadi di situ akhirnya dimotivasi teman-teman yang lain, "Ih gila ya teman-teman, modal mereka udah sangat bagus, suaranya bagus, tapi modal saya kurang." Tapi nggak apa-apa, saya nggak fokus di kekurangan. Ya udah saya berlatih. Akhirnya paling tidak, di evaluasi berikutnya, di step berikutnya, program direktur udah bilang, "Paling enggak suaramu udah bisa didengerin lah," gitu. Komentarnya masih kayak gitu, "Paling enggak masih bisa didengerin." Oke, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya berlatih terus, lambat laun juga bisa. Kemudian merambah ke TV kampus, pernah jadi reporter, mencoba untuk live report di depan kamera, sama juga gugup segala macam, tapi mulai enjoy segala macam. Pernah juga akhirnya di cita-cita saya pada saat SMP tercapai pada saat saya kuliah. Saya pernah jadi
presenter TV lokal, walaupun masih TV lokal ya alhamdulillah banget itu udah sampai pencapaian itu sangat saya apresiasi teman-teman, walaupun teman-teman yang lain nganggep, "Apaan sih baru TV lokal," gitu. "Nggak apa-apa," gitu, "kamu nggak tahu di balik itu saya berusahanya sekeras apa," kayak gitu, "untuk dapat posisi ini," gitu ya. Jadi selalu apresiasi apa yang teman-teman udah usahakan walaupun itu kecil, gitu. Itu juga salah satu menghargai diri sendiri gitu ya. Jadi ketika kita menghargai diri sendiri, ketika kita berhadapan dengan orang orang lain juga kita akan sangat menghargai lawan bicara kita, itu juga salah satu poin atau value yang saya pegang gitu ya. Makanya hargai diri Anda sendiri, diri teman sendiri. Kemudian saya sempat merambah ke lembaga training, belajar banyak karena asisten training waktu itu alhamdulillah juga dipercaya nyampein beberapa materi walaupun sedikit, sering MC di situ ketemu banyak orang, mahasiswa selalu menyerap energi segala macam, akhirnya membuat saya makin ke sini makin, iya ya, public speaking itu sebenarnya gitu walaupun kita nggak tahu apa yang mau kita omongin, palingnya kan kita bisa belajar dulu. Terus melamar ke TV nasional, alhamdulillah juga pernah jadi, reporter live report di TV, NET gitu, mungkin teman-teman tahu ya, NET TV ya, pernah nonton juga ya. Nah, Lihat pas Bapak reportase mudik ya, Pak, ya? untuk masuk ke posisi itu, saya bersyukur karena waktu itu mungkin saya cowok satu-satunya yang dikasih kesempatan karena semuanya cewek cantik-cantik, putih, gelis gitu ya, orang-orang Bandung banyakan yang berkesempatan untuk nongol di layar NET TV. Kalau kata produser saya di TV bilangnya, harus HD, harus kualitasnya itu cemerlang gitu. Saya biasa aja gitu, tapi, paling nggak waktu itu saya bisa meyakinkan, saya belajarnya ini, kan ada liputan-liputan yang tidak harus live report gitu ya, di-record gitu. Saya ambil kesempatan itu, waktu itu saya coba sama produser bilang, "Mbak, boleh nggak ya kalau misalkan aku on cam gitu, jadi pura-pura liputan, tapi ada akunya gitu." Ya udah coba aja gitu. Ya udah walaupun berkali-kali take segala macam, terus pertama produsernya suka, sejak saat itu alhamdulillah ketika misalkan ada liputan-liputan yang berbau tidak formal, yang berbau hura-hura gitu kan, misalkan tips jalan-jalan, masak-masak, alhamdulillah saya, dikasih kesempatan itu, Fahmi aja gitu, Fahmi aja yang liputan burung ya, Mi, ya, di sana ada hobi-hobi burung, kamu liputan burung." "Ih, mau." Jadi kayak gitu yang akhirnya, eee, saya ambil kesempatan itu. Nah, pada saat itu disuruh live report pertama kali, liputan banjir gitu, liputan banjir di Pasar Senen gitu ya. Aduh, saya nggak suka isu ini gitu ya, isu-isu banjir, saya lagi liputan enak-enak jalan-jalan kenapa harus disuruh liputan banjir. Ya udah tapi saya terima waktu itu. Saya liputan untuk pertama kali gugup sekali di depan banyak anak-anak kecil, banyak TV lain, kan TV lain reporter-reporter lain kan juga jadi kadang-kadang kalau kita mau live report kita nyontek dulu nih reporter lain tuh ngomongnya apa, gitu kan. Karena kan live report itu juga jadi, apa namanya, ngintip dulu ini nih ngomong apa nih. Nah, pada saat itu ada dari Metro TV sama TV One, wah itu kan TV berita yang wow banget gitu ya, yang mereka udah sangat jago. Saya dilihatin, saya contek juga gitu, ini Fahmi ngomongin apa nih? Grogi dong gitu kan banyak orang segala tapi nggak apa-apa waktu itu saya pakai jaket gitu kan, belum punya seragam, pakai jaket segala macam, ngomong terbata-bata segala macam. Nah, briefing-nya nih ya waktu itu, "Oke nanti tolong presenternya nanya A, B gitu ya, jangan nanya yang lain karena saya liputannya udah ini." Tiba-tiba presenternya mau improvisasi dong, nanya pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya. Gitu, terus ditanya tentang waktu itu saya ingat banget, eee, listriknya gimana kan karena banjir gitu. "Oke untuk pemadaman listrik gimana seperti, di sana Fahmi?" Gitu. Mati deh, aduh apa ya, jawab apa gitu. Tapi pada saat itu langsung, "Oh oke baik, Zivana saya belum bertanya terkait pemadaman listrik, jadi, sementara sih saya belum bisa mengabarkan informasi terkait hal itu." Jawab aja kayak itu karena belum tahu gitu kan. Yang keluar itu dengan terbata-bata, itu sangat-sangat terbata-bata dan itu langsung, keringat segede jagung itu langsung bercucuran habis Ini sudah presenter di TV-nya ya, di studio iya ya biasanya ya? iya gitu Oh, kan itu udah live kan terus nanya, heeh. aku nggak tahu jawabannya gimana loh langsung udah habis itu padahal cuma 2 menit gitu kalau dilihat, di-record kan jadi saya ngelihat lagi udah di-post di YouTube gitu saya lihat lagi, ya ampun jelek banget mukanya udah hitam kelam gitu ya baru panasan segala macam. Tapi nggak apa-apa hal itu jadi menarik, jadi itu nggak bikin trauma justru itu jadi satu hal yang, seneng gitu ya apalagi Eee, masa lalu itu ketika saya, apa namanya, di masa sekarang gitu kadang-kadang ada yang iseng gitu, ngirim video saya yang masih cupu banget itu gitu kan. Bahkan saya pernah jadi meme pas apa namanya, reporter arus mudik gitu, "Ini siapa yang iseng naruh muka saya di situ?" Jadi kayak
terkenal di di lingkungan saya sendiri. Itu jadi hal yang satu sisi memalukan tapi di sisi lain itu menjadi ya udah buat cerita aja, is okay gitu. Gitu sih teman-teman. Sampai akhirnya sekarang kerja di startup, alhamdulillah juga ada kesempatan itu dan di NGO. Terakhir kayaknya slide terakhir adalah yang pengen saya bilang juga, ini juga menjadi salah satu semangat saya ketika belum. Yang terakhir aja dulu. Itu latihannya ya, nanti latihannya coba di slide terakhir. Nah, slide terakhir saya dapat quote yang ini bagus banget teman-teman, bahwa semua pembicara-pembicara yang hebat itu dimulai dari pembicara yang kurang bagus dulu di awal. Jadi mereka mengalami dulu hal-hal yang memalukan, mereka mengalami dulu hal-hal yang gugup di depan umum, segala macam, untuk akhirnya dia menjadi satu pembicara yang valuable banget. Kayak Steve Jobs gitu ya. Di akhir hidupnya gitu, sebelum meninggal, dia ingat banyak orang juga pidatonya terakhir itu menjadi pidato yang the best gitu. Akhirnya dia dikenal gitu. Banyak orang, padahal Steve Jobs bukan bukan public speaker yang hebat sebenarnya dia gitu kan. Tapi dia menjadi justru orang mengenal itu dengan sebutan bahwa ya Steve Jobs adalah salah satu pembicara yang keren banget. Yang diingat bukan skill lagi, bukan cara dia menyampaikan, tapi pesannya, value-nya, karena kita udah menguasai konten tadi, teman-teman. Makanya kenapa teman-teman nggak pede itu mungkin karena kontennya yang kurang menguasai. Makanya yang pertama kontennya dulu yang dikuasai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan justru tidak membuat pusing ya. Luar Terima biasa, kasih terima kasih Kak teman-teman. Fahmi. Memang benar ya, sebelum jadi hebat kita emang pasti nol banget ya. Itu mungkin kita dalam proses. Yuk, ini tanya jawab, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Tapi sebelumnya mau agak sedikit hiburan nih, karena tadi mengingat meme ya. Izinkan saya share meme yang ada ya Kak ya. Mengingat kembali memenya Kak Fahmi yang sempat viral ya di dunia ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ini ya. Kok nemu aja sih? Nemu dong. Google kita ya, ini Kak Fahmi yang memenya itu waktu tahun berapa ya Kak ya? 2016 mungkin. 2016 ya. Justru saya udah resign dari Net TV waktu itu. Malah memenya kemana-mana ya. Nah, salah satu contoh ini, bentar lagi lo udah mau lebaran, lo masih kerja, lo karyawan apa reporter? Oke, ini sempat viral banget. Mungkin tanpa sadar teman-teman pernah ya kekirim ini, ketemu langsung sama orang. Mohon maaf, itu hiburan sedikit ya Kak Fahmi. Nggak, itu sebuah pencapaian ya. Aduh. Biasa tadi ada beberapa tips ya teman-teman, walaupun tadi lifetime-nya lebih ke komunikasi, tapi saya yakin kita sebagai calon fashion designer atau textile designer itu butuh banget sih ya. Karena di dunia depan sana kita juga harus menjelaskan karya kita. Kalau kita nggak bisa ngomong, gimana caranya? Nah, tadi udah ada tips-tipsnya, langsung kita tanya jawab aja kali ya. Tanya, karena ini berani bicara, nanti mungkin ada agak mau latihan dulu atau mau tanya jawab dulu ya? Ya boleh. Boleh, ada yang ini nggak? Boleh latihan kalau misalkan pengen ada yang nyoba. Kemarin ini saya ada 2 naskah. Yang pertama naskah soft news gitu ya, jadi berita-berita ringan gitu. Karena saya suka banget bikin berita yang nggak serius gitu ya. Jadi kalau dapat liputan politik saya menghindari, tapi ternyata sering banget dapat itu. Jadi hal-hal yang kita hindari kadang-kadang justru didekatkan sama kita. Iya benar banget. Artinya apa? Artinya kita punya kesempatan untuk belajar. Intinya sih itu. Ada yang mau ini nggak? Coba nggak? Siapa? Di sini siapa yang mau ikut latihan bersama Kak Fahmi langsung dinilai ya. Siapa yang mau berani, tadi kata Kak Fahmi tipsnya adalah berani bicara dulu, nanya ya. Walaupun kalau kita mau itu deg-degannya langsung keringet dingin nggak sih? Saya kalau mau bertanya ya pasti kayak gitu loh. Tapi setelah nanya lega rasanya, atau setelah tampil. Yuk, siapa ya di sini ada yang berani, boleh acungkan tangan atau ada open mic boleh. Siapa yang mau nyoba? Asik. Ada River di sini. Hai Riva. Hai Kak. Ayo Riva. Oke Riva. Dicontohin dulu. Gimana langsung aja. Clue-nya adalah ini berita ringan dan seneng gitu. Oke, jadi Riva sekarang jadi reporter ya untuk membacakan berita ini. Bisa Riva? Insya Allah. Kita mulai. 3. Oke. Ini kalau slash-nya 1 itu berarti koma, kalau slash-nya 2 itu titik ya. Jadi mungkin udah pernah lihat bingung ini maksudnya slash apa. Ini kalau slash itu koma, kalau slash 2 berarti titik gitu.
Oh gitu ya. Kalau di yang reporter tuh gitu-gitu Ya, gini ya artinya ya. benar. Itu artinya itu. Oke, ada Riva di sini, kita kasih semangat dulu. Yeay. Bapak Ini- saya boleh contohin sedikit ya? Oh iya dong, Bapak katanya. Boleh, aduh. Karena Dikasih tantangan. kalau dicontohin justru nanti takutnya nanti terdistrak dengan contoh. Jadi saya pengen justru dibebasin dulu gitu. Oke. Nah, Baiklah, reporter Riva. Riva mengabarkan ya dari lapangan. Dipersilahkan Riva laporannya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya rasa kulinernya. Salah satunya adalah sate. Sate adalah makanan yang dibuat dari daging, dipotong kecil-kecil, ditusuk lidi, dengan bumbu rempah lalu dibakar di atas bara api. Sate menjadi makanan khas Indonesia, bahkan tiap daerah memiliki satenya masing-masing. Seperti sate Padang, sate Madura, sate lilit dari Bali, dan masih banyak lagi. Keren. Tepuk tangan buat Riva. Iya, keren. Riva punya materi suara yang bagus loh. Suaranya enak banget didengar, serius. Enak banget, apalagi mungkin tadi kendalanya ada pada nafas gitu ya. Jadi kayak agak ngos-ngosan, kemudian temponya jadi cepet banget. Entah itu karena grogi atau... Tapi bagus. Materi suara Riva bagus banget. Aku suka. Suaranya ada khas-khasnya gitu. Paling di pelan-pelan dulu. Jadi tempo. Jadi ini dinikmati setiap kata gitu ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya rasa kulinernya. Salah satunya adalah sate. Sate adalah makanan yang dibuat dari daging, dipotong kecil-kecil, ditusuk lidi dengan bumbu rempah lalu dibakar di atas bara api. Sate menjadi makanan khas Indonesia, bahkan tiap daerah memiliki satenya masing-masing. Seperti sate Padang, sate Madura, sate lili dari Bali, dan masih banyak lagi. Jadi ditekan di setiap katanya, kemudian dirasain. Karena ini kan menginformasikan makanan favorit ya. Jadi Riva sambil senyum aja nggak apa-apa. Jadi orang-orang ketika juga senyum, oh iya, seneng nih aku pengen makan sate lilit habis ini gitu. Bisa kayak gitu. Jadi theater of mind-nya jadi terbangun di situ. Gitu. Bagus, Riva, ada yang mau coba lagi nggak? Riva, emang udah pengalaman ya. Mungkin cepet-cepet karena Riva biasanya kalau di Instastory tuh ya emang waktunya cepet Pak gitu ya. Dibatasi durasi ya, iya betul. Durasi biasanya. Sudah cukup berpengalaman ya Riva membuktikan di sini. Ayo teman-teman yang mau memberanikan diri, walaupun belum berpengalaman juga nggak apa-apa. Siapa? Mungkin satu orang lagi. Asik, Rizka. Boleh. Hai Rizka. Terima kasih Riva. Berikutnya ada Rizka. Maaf ya Bu, sebelumnya kameranya susah dibuka, error banget. Gak apa-apa Rizka. Oh ini kita anggap aja Rizka penyiar radio ya. Kita iya, bener banget. Suaranya. Bener banget. Oke, udah dimulai Bu. Yuk, 3, 2, 1. Silakan Rizka. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya rasa kulinernya. Salah satunya adalah sate. Sate adalah makanan yang dibuat dari daging, dipotong kecil-kecil, ditusuk lidi dengan bumbu rempah lalu dibakar di atas bara api. Sate menjadi makanan khas Indonesia, bahkan tiap daerah memiliki satenya masing-masing. Seperti sate Padang, sate Madura, sate lilit dari Bali, dan masih banyak lagi. Keren. Terima kasih. Rizka, thank you. Suaranya juga unik-unik. Suaranya kok bagus-bagus ya? Seriusan loh. Suaranya bagus-bagus. Aku suka banget intonasinya kalau dari Rizka ini. Intonasinya itu walaupun cepat gitu ya, mungkin bisa dilambatin lagi nanti. Cuman intonasinya itu sangat-sangat beragam. Naik turun gitu. Mungkin Rizka kalau misalkan punya podcast, bikin podcast yang ala-ala puisi-puisi gitu loh. Dibacain sendiri tuh pasti bakal bagus banget. Oh iya, salah satunya latihannya bisa lewat podcast ya teman-teman. Saya tadi lupa sampaikan gitu, karena itu juga jadi media yang bagus banget untuk teman-teman latihan bicara gitu. Karena kan podcast ya dilihat orang ya. Iya benar-benar. Kita bisa explore di situ gimana cara kita menyusun kalimat dan segala macam. Biasanya kalau misalkan suka dengerin podcast, coba dengerin Suara Puan ya. Itu mirip banget suaranya kayak Rizka. Jadi dia bikin narasi, kemudian dia bacain sendiri dan bagus gitu. Suaranya kayak ada desahan-desahan kayak tadi. Pelanin dikit, suaranya kayak tadi, pelanin dikit, intonasinya kayak tadi, dikasih backsound yang mendayu, Rizka banyak yang dengerin deh pasti. Rizka punya podcast? Punya podcast Rizka? Oke, abis ini bikin ya. Siap Bu. Makasih Kak, makasih Bu.
Iya, Sama Rizka. Rizka. Ada Ini satu lagi mungkin? bisa ya cocok jadi voice over mungkin ya. Ya, cocok banget jadi voice over talent. Talent luar biasa. Ada lagi mungkin? Atau mau yang next? Atau mau Ya, coba satu satu lagi lagi? yang next, satu lagi tapi naskahnya ganti. Oke, nah ini Coba. cerita tentang apa nih? Ini tuh dongeng. Jadi Oh, dongeng. kira ya Seru kalau nih kalau dongeng dongeng. ya. Siapa yang mau coba nih bacain dongeng? Ayo, siapa? Yang mungkin suka sama anak-anak ya? Saya suka kalau malam-malam. Asik, siapa tuh? Maaf, saya nggak lihat suaranya Siapa sebentar. nih? Elin. Oh, Elin. Oke. Boleh, Hai, Elin. Elin. Halo, Elin. Oh iya, Elin. Benar-benar. Saya ngeliat Elin. Oke, Elin mau bacain dongeng ceritanya ya. Sekarang ya. Boleh saya kasih aba-aba aja ya. 3, 2, 1. Di tepi sungai sore itu, katak sedang bersorak menanti hujan datang. Dia melompat ke sana kemari, berteriak dan bernyanyi. Hai teman-teman, sebentar lagi akan turun hujan. Ayo ikut melompat bersamaku. Yeay. Terima kasih, Elin. Elin. Tuh, Elin sambil senyum kan ya tadi ya bacanya. Saya nggak bisa ngeliat nih. Videonya ada nggak sih tadi? Ada. Dengar juga gitu kalau Elin ini lagi sambil senyum gitu ya. Elin asal dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Purwakarta. Oh ya, Purwakarta ya. Nah ini Elin dulu sama kayak aku, jadi masih ada suara identiknya gitu ya, khas logat Purwakartanya yang tadi saya masih dengar di akhir-akhir itu. Tapi udah bagus, materi suaranya Elin juga bagus. Mungkin ekspresi gitu ya, ekspresinya Elin ketika misalkan tadi ada kata berteriak itu mungkin agak sedikit di power berteriak, bernyanyi-nyanyi gitu ya, jadi agak sedikit dimainin aja. Jadi kalau misalkan baca dongeng emang mulutnya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi tapi ketika misalkan itu kita bisa sertakan emosi kita dan bisa sertakan ekspresi kita walaupun orang nggak lihat, itu bisa membuat pendengar jauh lebih merasakan apa yang ada dalam cerita itu gitu ya. Tapi udah bagus banget Elin. Makasih Elin ya. Satu lagi yang mau bacain dong ini. Terima Aku, kasih, Kak. Elin. Aku Kak. Aska. Asik, boleh. Aska, Tapi ayo. maaf Kak, off cam nggak apa-apa. Boleh, Gak boleh. apa-apa. Satu lagi penyiar radio kita ini kayaknya ya. Oh, Aska penyiar. Aduh, saya jadi minder. Bukan Pak, maksudnya karena dia iya. tidak ada Kirain. kameranya. Oh iya kita... bener-bener karena. Oke Aska, silakan Aska. Lebih tenang lagi, lebih ekspresif gitu ya. Walaupun kita nggak bisa ngeliat mukanya Aska, coba Aska se-ekspresif mungkin. Kak. Boleh mangap-mangap, boleh gitu-gitu boleh. Iya bener-bener. Nggak dilihat soalnya. Di tepi sungai sore itu, katak sedang bersorak menanti hujan datang. Dia melompat ke sana kemari, berteriak dan bernyanyi-nyanyi. Hai teman-teman, sebentar lagi akan turun hujan. Ayo ikut melompat bersamaku. Yeay. Saya suka pada saat Aska bilang, hai teman-teman, sebentar lagi akan turun hujan. Ayo ikut melompat bersama itu kayak kita juga ikut pengen, iya lompat-lompat kayak gitu. Oke, bagus banget. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Aska. Makasih Aska, luar biasa. Nah, ini kalau baca dongeng ya, biasanya buat anak-anak ya, Kak Fahmi ya. Biasanya tadi tipsnya adalah tadi ekspresif, kemudian intonasi. Kita mungkin langsung ke tanya jawab aja ya, karena ini seru banget nih, pertanyaannya banyak banget. Ini biasanya yang pengalaman-pengalaman. Oke, kita mulai aja mungkin teman-teman. Pertanyaan pertama dari Riva ya, tadi dari River juga. Sama Kak, apakah jadi penyiar cukup sulit untuk orang yang baru belajar public speaking? Kayak gitu. Saya jadi ini ya, mengingat-ingat pada zaman dulu. Kalau dibilang sulit sih enggak, tapi kalau mau dibilang enggak juga sulit. Jadi muter-muter. Sebenarnya sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah niat gitu ya, pengen mengembangkan diri sebagai public speaking, tadi sih kunci poinnya adalah ambil kesempatan, apapun itu ambil kesempatan, teman-teman. Kalau misalkan penyiar, aku rasa gini, di dunia siaran itu ya produser sudah sangat jago dan tahu gitu kapan penyiar ini mau naik on air, kapan enggak gitu ya. Nah, pertama kali yang biasanya dilihat adalah materi suaranya dulu gitu ya. Ketika misalkan materi suaranya itu sudah sangat apa sih istilahnya, saya kok jadi lupa ya, jadi enak didengar gitu ya. Itu sudah menjadi modal yang baik buat teman-teman. Enak didengar ini tidak hanya karakternya yang wah dia ngebas dia itu enggak gitu, tapi ada
nggak ngerti ya. Kalau kita ngomongin tentang suara itu kadang-kadang nggak bisa diungkapkan ya nggak sih? Udah jadi cuman, iya ya aku suka aja dengar suara dia. Padahal padahal ya di mana sih yang bikin suara nggak ngerti gitu di mana. Nah, ini biasanya produser udah punya jiwa atau insting itu gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman ada kesempatan jadi penyiar, jadi aja gitu. Ada latihannya kok gitu. Jadi sebelum on air itu kita banyak banget rentetan latihannya gitu ya, biar gimana sih cara kita apa namanya menyusun kalimat-kalimatnya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan apakah berat? Enggak. Karena sebelum on air pun kita akan dilatih di situ. Kita akan rekaman gitu ya, kita rekaman di depan mic sendiri, nanti kita evaluasi, kita ulang lagi, take lagi, nanan ini dengan skrip awalnya gitu, dengan skrip gimana biar kelihatan tidak baca gitu ya. Kemudian coba nggak pakai skrip, cuman pakai poin-poin, bisa atau enggak, kayak gitu. Terus tinggalkan poin-poin, tinggalkan skrip, coba kita pakai teknik ad-libbing namanya. Ad-libbing itu ngomong seketika tanpa persiapan, gitu. Jadi itu step-stepnya akan ada di situ. Jadi ketika misalkan mau masuk dunia radio untuk belajar public speaking, saya bisa bilang bahwa itu adalah langkah yang sangat-sangat tepat gitu ya. Kalau teman-teman lihat presenter-presenter zaman dulu itu mengawalinya dari penyiar radio, Didi Barens gitu ya, Indra Bekti gitu kan, Rico Ceper, semuanya dari penyiar radio. Mereka bagus juga ketika misalkan ada di dunia presenter kayak gitu kan. Jadi dan nggak berat juga gitu sih. Gimana? Rifa mau beralih ke dunia penyiar juga? Karena penyiar juga banyak banget teknik-teknik yang kita dapatin di dunia penyiar. Misalkan olah nafas kita dapetin dari penyiar. Intonasi gitu ya. Biar kayak tadi tuh ketika baca ya enak gitu didengerinnya, intonasinya naik turun ya Elinnya tadi ya. Kemudian kita juga belajar suara perut gitu ya. Katanya biar terdengar suaranya agak-agak sedikit padat gitu, kita bisa pakai suara perut gitu. Itu juga dilatih di siaran radio. Jadi semua bisa kita dapetin sih di radio ketika pengen banget terjun di dunia public speaker gitu. Langkah yang tepat gitu menurut saya. Kayak penyanyi ya, latihan Iya. suara perut. Bukan tari perut tapi ya. Jauh banget. Gimana Rifa? Tertarik. Tertarik? Oke. Iya. Tertarik bisa hubungi lebih lanjut Kak Fahmi ya. Atau kalau nggak siaran radio makanya podcast dulu. Bener-bener. Karena Podcast lebih bebas ya? Iya, lebih bebas gitu. Tuh mungkin Rifa yang followersnya udah banyak bisa menggiring followersnya menuju podcastnya ya. Ya. Oh, saya punya satu rekomendasi podcast bagus buat Rifa kalau misal pengen. Coba nanti dengerin di Spotify, judulnya Podcast Kita dan Waktu, punya si Hello Bagas. Si Bagas ini dia pintar nulis gitu ya, tapi secara materi suara mungkin tidak sebagus tulisannya. Sorry itu saya bukan yang gimana-gimana. Saya lihat episode dari awal dia ketika ngomong gugup banget, tapi sekarang udah jadi bagus banget dan dia udah eksklusif di Spotify. Jadi keren gitu, maksudnya dia apa ya? Jadi kelihatan progresnya gitu. Dari awalnya nulis, dia bacain sendiri, sama si Mas terdengar di episode awal tuh dia kayak kagok-kagok segala macam, tapi sekarang dia udah bagus banget gitu. Jadi dari bisa karena biasa kan gitu, awalnya nggak bisa terus sekarang bisa gitu. Bener banget. Terima kasih Kak. Sama-sama, mungkin nanti bisa jadi referensinya teman-teman semua juga ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi, tapi saya pengen karena ini temanya berani bicara ya, jadi saya pengen panggil aja ya orangnya ya. Cika, mana Cika? Ini berhubungan dengan tadi modal suara tadi. Halo Cika, Cika ada di sini? Hai Cika. Ya bisa open mic? Halo Cika. Oh, halo. Cika di mana kah? Mungkin lagi ke toilet dulu ya. Kalau gitu dilanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Elin. Atau Cika ada? Nggak ada ya, kita lanjut ke Elin aja deh. Elin ada? Iya Ibu. Halo Elin. Boleh pertanyaannya langsung ditanyain aja deh, biar sekalian latihan kita. Silakan Elin. Kamu tanya bagaimana cara agar audiens paham dengan apa yang kita bicarakan. Soalnya sering udah ngomong panjang lebar, cuman lawan bicaranya itu belum paham gitu sama maksud apa yang kita omongin gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Elin. Mungkin langkah pertama yang bisa kita
pelajari adalah kita mempelajari audiens ya, kayak tadi yang sudah sempat saya bilang gitu ya, bahwa memahami audiens itu juga jadi modal penting banget untuk kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan bahasa yang dia digunakan, kemudian diksi-diksi apa yang nanti kita bakal pilih untuk ngomong ke audiens ini. Nah, caranya adalah yang berikutnya, jangan mau cepat-cepat selesai kayak gitu. Jadi dinikmati setiap konten atau materi yang Elin pengen sampaikan kayak gitu ya. Jadi misalkan tipsnya sebenarnya itu aja. Terus yang kedua, jangan sungkan untuk ngecek pemahaman. Jadi ngecek pemahaman tuh kayak gini misalkan. Oh, gimana tuh? Udah paham ya tadi yang aku bilang gitu misalkan ya. Oke, kayaknya kok masih bingung-bingung nih. Jadi ada interaksi di situ. Jadi Elin sebagai public speaker kita juga nggak boleh egois dalam artian tugas saya adalah menyampaikan materi. Udah itu aja cukup. Nggak kayak gitu. Justru yang menjadi tujuan kita yang awal adalah saya mau menyampaikan pesan ini agar si audiens itu paham dengan apa yang pengen kita sampaikan. Jadi misi atau value yang dibawa adalah itu. Jadi ketika misalnya kita udah paham tentang itu, kita nggak pengen buru-buru selesai gitu. Kita justru bisa menikmati setiap senti perkataan-perkataan kita kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu. Jadi dicek pemahamannya gitu, Elin gitu. Kalau misalkan dari awal, misalkan ada waktu 30 menit bicara gitu ya. Jangan 30 menit itu semuanya dibicara, tapi misalkan di 10 menit pertama Elin coba refresh dulu. Misalkan kalau gimana kayaknya udah ya tadi, mungkin kalau teman-teman tidak disadari, kayaknya waktunya udah selesai gitu ya, coba kemarin dulu itu biar kayak ngasih jeda segala macam, si audiens biar mencerna juga tadi apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Kemudian kita tanya, "Gimana Bu tadi? Apa yang saya sampaikan kira-kira jelas nggak tadi?" "Oh nggak jelas." "Oh yang nggak jelasnya di bagian mana?" Gitu. "Saya bantu untuk jelasin lagi ya," kayak gitu. Jadi, sebelum kita ke step atau ke pesan berikutnya, selesaiin dulu aja pesan ini gitu. Kalau misalkan pesan ini bener-bener semuanya udah misalkan dari 100% udah ya 90% udah semuanya paham, udah mudeng, kita lanjut ke poin lain gitu ya. Jadi intinya ada pada dinikmati konten yang kamu berikan, jangan mau cepat-cepat selesai gitu. Mending dapat message-nya dikit tapi mendalam daripada dikit-dikit tapi udah habis sesinya lupa kayak gitu. Gitu sih. Berbicara dari Oke, hati terima ya. kasih. Ya. Semoga membantu ya Elin ya. Kalau belum. Biasa kalau perempuan tuh ngomong maksudnya apa muter-muter dulu itu ya. Iya. Bener. Makanya emang harus to the point sih kadang-kadang, nggak usah pakai kode-kode ya kayak gitu. Jadi tuh kakak-kakak di sini bunda-bunda ya jangan pakai kode-kode katanya ya. Langsung aja maksudnya. langsung ya. Oke, terima kasih Elin atas pertanyaannya. Berikutnya ini juga pertanyaan menarik sih yang berhubungan dengan demam panggung tadi ya. Aska ada di sini. Aska dulu saya panggil boleh. Aska Aulia, hai. Halo Halo Aska. Halo, Aska. Bu. Aska boleh langsung tanya Kak, gimana? Ya, jadi kan kalau misalnya kita lagi di panggung gitu, kadang suka salah ngomongnya atau keselipet gitu. Nah, gimana supaya orang-orang itu kayak nggak sadar gitu kita melakukan kesalahan waktu kita lagi ngomong. Oh, iya. Oke. Wah, ini pertanyaan yang menarik banget. Thank you Aska. Ini juga sering banget nih dialamin oleh semua pembicara, bahkan penyiar ya. Jadi langkah pertama adalah yang pertama ini, kalau saya yang biasa saya lakukan adalah ketika misalkan tiba-tiba salah ucap, justru saya bikin itu jadi gimmick gitu ya. Teman-teman tahu kan ya bahasa gimmick gitu ya. Jadi bahasa yang justru menarik dan justru itu jadi lucu gitu. Misalkan belibet, maaf ya belibet gitu. Ya udah nggak apa-apa bilang aja maaf ya belibet. Ya ampun, saya deg-degan banget loh di depan teman-teman, makanya saya belibet gitu. Udah dibikin kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba ketika belibet malah pikirannya kemana-mana, enggak. Ketika misalkan udah belibet ya udah dinikmati lagi ya. Aduh maaf ya tadi saya belibet. Oke tadi saya sampai mana gitu. Jadi ketika teman-teman bilang, oke tadi saya sampai mana itu kan teman-teman juga harus berpikir oke aku ngomong apa, aku ngomong langsung lagi switch balik lagi ke situ. Jadi kadang-kadang ketika misalnya kita emang gugup di depan itu kan suka salah ngomong kemudian kita lupa mau ngomong apa. Nah, jadi ketika misalkan udah kejadian ya udah lakuin aja yang tadi. Maaf ya belibet gitu. Terus coba diulur-ulur waktunya tapi kita sambil mikir. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menghindari yang juga teman-teman bisa pelajari kalau masih jadi pemula adalah bikin skrip aja gitu.
bikin skrip penuh aja gitu, bikin skrip penuh itu, tapi jangan dihafalin ya. Jadi teman-teman serap apa namanya keywordnya atau message utamanya tuh apa sih sebenarnya nih dalam satu kalimat atau satu paragraf ini gitu. Tapi teman-teman bikin naskahnya semuanya kayak gitu. Kenapa semuanya? Biasanya kalau misalkan kita bikin semuanya itu biar bisa lebih tertata, ntar dibaca lagi, dibaca ulang. Setelah misalkan dibaca ulang, dibaca lagi, kita coba serap message-nya apa gitu ya, inti daripada pembicaraan kita itu apa. Kalau udah kita bikin poin-poinnya. Agak ribet sih memang teman-teman, tapi ini bisa jadi apa namanya belajar yang asik gitu ya, karena kalau ini salah satu juga belajar kita menguasai konten. Makanya skrip penting, kemudian dibikin keyword-nya apa, kemudian dibikin keyword, poin-poin. Nah, setelah poin-poinnya ini hafal, baru kita latihan ad-libbing kayak tadi. Jadi poin-poin aja deh dulu. Nah, ini poin-poin ini yang nanti akan jadi teman-teman untuk apa ya, panduan gitu ya, jadi panduan. Nah, setelah teman-teman udah dapat poinnya, teman-teman tahu nggak sih teknik mind map gitu? Jadi ada rute cerita. Jadi kita udah oke, poinnya ini. Oke, kalau misalkan aku tadi udah menyampaikan satu, nanti aku akan mengalir ke B. Kalau udah B, aku akan mengalir ke 2. Kayak gitu ya. Jadi semakin teman-teman berlatih apa alur berpikirnya juga, kemudian mind map juga, itu akan meminimalisir teman-teman gugup kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, lebih baik itu menghafal atau memahami, saya akan lebih menyarankan memahami. Tapi prosesnya dari menghafal dulu is okay. Bikin skripnya menghafal dulu, kemudian di apa peres intisarinya, kemudian dibikin poin-poinnya, kemudian kita ucapkan. Latihannya kayak tadi, di depan cermin, podcast, di video, kemudian dilihat lagi, apa yang kurang kita tambahi kayak gitu-gitu. Nah, kalau waktunya panjang dan memungkinkan lakukan itu. Tapi kalau misalkan enggak, tadi tips yang pertama ya udah dinikmatin aja. Maaf ya, saya jadi salah ngomong. Kemudian nggak apa-apa juga teman-teman minta waktu. Oke, boleh kasih waktu saya 5 detik ya untuk mikir dulu. Tadi saya lupa mau ngomong apa karena saya batuk atau apa gitu. Oke, balik lagi yuk teman-teman. Misalkan kayak gitu. Gitu. Semoga membantu ya Aska. Oke, Ya, jadi Kak, nggak terima apa-apa. kasih. Praktikalnya kayak gitu. Jujur juga nggak apa-apa ya, ya bilang Nggak aja apa adanya. Sebenarnya ini pertanyaan sama kayak punya Tiara, yang tadi ya kalau gugup berbicara di umum seringkali tiba-tiba lupa gitu ya, materi yang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan. Jika terlanjur lupa materinya, mungkin itu tadi bisa jadi salah satu tipsnya ya. Iya, betul. Makanya tadi tidak menyarankan menghafal, karena menghafal itu yaitu salah satu kendalanya ketika kita udah gugup blank semuanya. Jadi dari awal sampai akhir hilang kayak gitu. Makanya setelah kita ngafalin jangan lupa diserap lagi keywordnya, Betul. bikin poin-poinnya. Jadi ketika misalkan ngeblank, tipsnya kayak tadi, aduh maaf ya saya kayaknya butuh waktu semenit, boleh nggak minum dulu, ambil nafas dulu, is okay, nggak apa-apa. Audiens akan ngerti itu kok, ya kan? Kita udah minta izin soalnya. Gitu. Lama-lama akan terbiasa sendiri, ya kan? Iya. Berikutnya itu mungkin dari Tiara ya, semoga terjawab. Tiara ada di sini? Halo Tiara. Tiara. Halo Ibu. Sudah terjawab kira-kira pertanyaannya? Terima kasih Kak. Nah, semoga nanti Tiara bisa latihan. Kalau misalnya tiba-tiba depan gugup terus hilang, ya itu mungkin tadi latihannya berhenti dulu gitu ya. Bilang sama audiensnya. Pertanyaan berikutnya, ini masih ada 15 menit kita untuk diskusi ya, karena lumayan seru sih. Pertanyaannya ada dari Jihan. Hai Jihan. Jihan boleh langsung nanya nih, berhubungan sama Halo, online. Bu, ya. Boleh Jihan ditanya langsung. Ya Kak, kan untuk sekarang itu ada beberapa mata kuliah, ada penugasan presentasi. Nah kan via daring gini, via Google Meet, via Zoom, terus tipsnya agar presentasi online lancar dan menarik perhatian audiens tuh gimana biar nggak boring juga gitu Kak. Oke. Ya, sama-sama Jihan. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena juga masih menjadi kendala saya. Oke, yang pertama. Yang pertama belajar desain dari Ibu Morin. Ibu Morin itu kalau ngedesain bagus-bagus. Waduh. Jadi kita bisa dari dua hal ya. Yang satu internal yang dari kita sendiri, kemudian eksternal itu yang berarti di luar kita gitu ya. Mungkin kalau saya awali dari eksternal dulu. Eksternal teman-teman bisa mulai dari slide-slide presentasi gitu ya. Jujur kalau saya pribadi itu kurang bisa untuk mendesain slide, maka ini apa adanya dan juga template aja gitu saya ambil ketika bikin slide presentasi. Tapi jujur ketika misalkan saya sendiri ketika ngelihat orang kasih slide-nya bagus itu saya udah
udah pay attention akan apa ya, udah jadi perhatian lebih. Betul nggak sih teman-teman, ketika misalkan ngelihat wah tampilan desainnya bagus, pasti kita akan nongkrong. Ya benar-benar. Itu hal pertama kali yang jadi ini ya menarik perhatian kali ya Kak ya. Betul, itu yang jadi perhatian karena kan ketika kitanya belum nongol dulu, presentasinya dulu kan yang kelihatan pastinya kan, makanya judul yang menarik gitu ya, kasih judul-judul yang clickbait ya gitu ya istilahnya kalau di YouTubers itu. Jadi judul-judul yang agak sedikit genit, bahasa dosen saya itu genit, jadi menggelitik gitu loh, bikin orang-orang itu penasaran. Apa ya, berarti kita coba ambil contoh gitu ya, di dunia fashion gitu misalkan, apa dong Bu, fashion mencampur warna-warna alami itu kurang menarik ya. Pokoknya kayak cari judul-judul yang menarik. Ibu Morin salah satu orang yang sangat jago untuk membuat judul yang menarik. Itu dari eksternal ya, judul yang menarik, kemudian slide presence yang asik, udah banyak banget ya di online gitu ya, gratis, free banget untuk dipakai. Salah satu andalan saya adalah Canva. Yeay, hidup Canva. Itu bisa dipakai, itu banyak banget template-template menariknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa dari isi gitu. Jadi misalkan teman-teman punya kekurangan dalam hal penyampaian materi, ketika kontennya itu menarik, itu bermanfaat, tuh valuable banget buat orang lain, orang-orang pasti akan pay attention. Gimana caranya membuat itu jadi menarik? Teman-teman bisa, ini ada tekniknya sih sebenarnya. Yang pertama bisa dengan data-data atau fakta. Jadi teman-teman berbicara di awal itu langsung dijebretkan gitu ya dengan data-data yang menarik. Misalkan teman-teman kemarin saya baru membaca ya dari Google gitu ya. UNESCO merilis survei terbaru ya bahwa ternyata Indonesia peringkat kedua loh, tapi dari bawah tentang keterampilan literasi. Nah, ketika udah ada data yang seperti itu, yang audiens mungkin akan langsung merhatiin ya. Apa nih gitu kan. Apa nih infonya kayaknya menarik. Literasi ya, itu tentu saja nanti bisa disesuaikan ya dengan kontennya teman-teman tentang fashion dan lain sebagainya. Teman-teman pernah tahu nggak sih kalau daging itu juga bisa dijadikan sebagai busana gitu misalnya. Lady Gaga pernah menggunakan baju daging untuk konsernya. Hal kayak gitu itu menarik buat orang, atau barangkali teman-teman langsung sajikan aja fotonya gitu ya. Teman-teman tahu nggak ini foto apa gitu. Itu kan hal menarik, orang-orang akan pay attention di situ. Jadi kalau di dunia VO bilang bahwa 30 detik pertama itu harus dibikin menarik klien-klien, maka sama aja di audiens gitu. 30 detik pertama itu yang paling menentukan di 30 detik berikutnya. Yang pertama tadi slide gitu ya, gambar yang mencengangkan atau menghebohkan, atau data-data yang itu bikin teman-teman tengah terenyak. Atau satu lagi, teman-teman bisa dengan dongeng atau storytelling. Storytelling itu paling mudah untuk membuat emosi orang terjerumus ke dalam emosi itu. Misalkan teman-teman bisa bicara ya apa-apa aja, misalkan dengan kisah-kisah yang menarik gitu ya. Sederhana tapi menyentil, itu akan bikin orang penasaran. Apa sih kok diawali dengan dongeng kayak gini, menarik banget deh gitu. Kayak gitu. Itu bisa jadi tips buat Jihan. Kemudian dari kita sendiri, sebenarnya ketika misalkan faktor itu sudah dipenuhi, itu sudah akan lebih mudah gitu ya. Kalau dari kita sih latihan sih. Latihan di depan cermin tadi, kemudian menyusun kalimatnya, coba pura-pura mendeskripsikan. Kalau saya tadi mungkin tipsnya bisa dipakai dari pertanyaan Jihan gitu ya, mendeskripsikan satu kata gitu untuk dielaborasi lebih lanjut kayak gitu. Jadi ketika itu udah ada, insya Allah sih nggak akan boring. Kemudian juga games ice breaking kali ya. Ice breaking ini juga penting karena apalagi online, cuman lihat di matanya doang pasti akan boring banget. Gestur juga penting, Jihan. Makanya tadi saya berusaha untuk menarik perhatian teman-teman dengan banyak senyum, dengan banyak gerak, biar teman-teman juga pay attention ke saya juga. Itu juga jadi salah satu tips yang saya pakai juga. Kemudian ice breaking ya, ice breaking. Ice breaking gampang-gampang aja, misalkan oke, boleh saya langsung praktekin aja ya. Oke teman-teman, saya mau kasih ice breaking buat teman-teman, judulnya adalah Touch the Blue gitu ya, menyentuh hal-hal yang biru. Tapi sebelum kita menyentuh hal-hal biru, coba teman-teman boleh kasih saya satu benda yang berwarna putih.
Boleh ambil? Coba ditayangkan di videonya masing-masing. Videonya yang belum dimunculkan. Ada nggak warna biru? Ayo, Nah, Amalia ayo, udah warna tuh. biru. Putih Aurelis ya, ada, putih. putih. Oke, terima kasih teman-teman. Coba sentuh warna merah. Ada nggak yang Waduh. berwarna merah di kebetulan saya ada. Ada. Bapak itu pot kembangan siapa? Ini mainan anak saya, ember-emberan. Oke, sekarang coba sentuh warna biru. Susah banget nih. Biru, astagfirullah, menyentuh langit, Pak. Ini warna biru. Ini ada warna-warna biru. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ice breaking yang sederhana itu interaksi dengan audiens itu bikin happy gitu ya. Makanya kalau kontennya udah konten yang nggak menarik atau bukan yang nggak menarik ya, konten-konten yang serius ya, kayak misalkan politik, hukum, itu dibawakan dengan cara teman-teman sendiri aja gitu. Jadi dengan cara-cara yang fun. Kayaknya banyak kok di online ketika aja ice breaking online untuk Zoom, apalagi di YouTube ya, sekarang udah banyak banget. Karena semua orang pakai Zoom. Jadi semua orang juga pengen bikin konten tentang gimana sih caranya biar lebih menarik perhatian. Ice breaking bisa jadi salah satunya ya, teman-teman. Kalau udah cair, udah seneng, udah happy kayak gini, kita lanjut lagi ke materinya. Yuk teman-teman, kita bahas lagi ya materi-materinya. Gitu. Jadi tips ini penting banget ya ketika kita harus engage kepada audiens gitu. Itulah kenapa saya selalu melibatkan teman-teman dalam berbicara gitu. Mau dari kontak mata saya gitu, saya ngeliat di kamera gitu ya. Mau dari ekspresi saya gitu, harus selalu senyum. Itu adalah salah satu tips juga biar teman-temannya engage gitu. Kayak gitu sih. Sering-sering diajak ngomong audisi. Gimana teman-teman, udah paham apa belum? Kayak gitu misalkan. Udah ya gitu, ketika misalnya ada yang sebut namanya, oke Jihan, terima kasih pertanyaannya, kasih apresiasi Jihan, pertanyaannya bagus banget gitu. Hal sederhana kayak gitu itu bikin audiens jadi semangat juga untuk ngepoin materi-materi yang akan kita sampaikan. Semoga gitu ya, bisa bantu ya, Jihan. Oke, jadi banyak ya senjatanya supaya kita bisa presentasinya menarik. Tadi ada PPT, kemudian penampilan, sama tadi kita nyajiin data menarik gitu ya tentang apa. Misalnya Jihan tadi mau presentasi tentang PSSR atau berhubungan sama fashion ya. Mungkin diawali dengan fakta bahwa teman-teman tahu nggak bahwa industri kreatif di Indonesia itu didominasi 80% oleh industri fashion. Misalnya kayak gitu. Itu kan jadi apa gitu. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya, kita harus banyak baca berarti ya Kak ya, kayak gitu-gitu ya. Iya betul. Itu jadi salah satu kelemahan saya juga, karena saya bukan pada kategori orang yang suka baca gitu, tapi saya suka nonton. Makanya kita belajar ya, kalau misalkan teman-teman nggak suka baca, teman-teman masih banyak media-media lain. YouTube itu adalah salah satu media yang paling menyenangkan untuk kita belajar. Dan podcast lagi-lagi. Kalau teman-teman suka dengar. Fangirling Korea ini ya pasti pemahaman terhadap Koreanya juga tinggi ya, mungkin bisa gitu ya diawali dengan hal yang kita sukai. Oke, menarik. Pertanyaan berikutnya dari Inggil. Saya pengen panggil Inggil dong. Halo Inggil. Hai Inggil, namanya bagus. Bagus ya namanya, di Jawa Inggil itu artinya, kalau bahasa Jawa artinya atas ya. Gil, adakah di sini Inggil? Mana nih Inggil nih? Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana Inggil? Hai Inggil. Pertanyaannya, gimana caranya biar berbicara tetap lancar walaupun dikasih batasan waktu, karena biasanya waktunya masih tersisa tapi kita udah nggak ada materi lagi yang mau disampaikan gitu. Oh iya. Mungkin kebalikannya juga ya, waktunya sedikit tapi kita harus nyampein banyak. Gimana itu? Iya benar. Terima kasih Inggil pertanyaannya. Saya suka banget pertanyaan ini. Ini jadi salah satu favorit. Jadi hal-hal yang favorit yang dihadapi oleh banyak penyiar. Karena penyiar itu kan dibatasi durasi ya. Kita ngomong itu misalkan harus 1 menit, 2 menit, tapi gimana omongannya biar itu bisa compact, bisa pas banget. Jadi dulu kita latihannya, ini juga bisa diaplikasikan sebenarnya untuk teman-teman juga yang nggak penyiar gitu ya, karena ini sangat general sekali. Jadi dulu saya latihannya, karena saya penyiar, jadi saya latihannya adalah cut to cut. Cut to cut itu adalah saya nyambung dari lagu satu ke lagu berikutnya. Jadi teman-teman
sering ngamatin nggak sih kalau penyiar radio itu ketika ngomong gitu ya, dia masih intro, itu dia masih bisa ngomong. Tapi kalau udah mulai vokal, tiba-tiba udah nggak ngomong aja, udah pas aja. Itu latihannya kayak gitu. Jadi berpacu dengan waktu. Jadi mau nggak mau adalah dengan sih. Gitu. Kalau dulu kita kalau siaran radio itu kan ketika muter lagu kan ada timernya ya. Misalkan kurang berapa detik, 10 second, 9 second segala macam. Nah, itu kita cepat-cepatan gitu. Memang latihannya kayak gitu, latihan cepat-cepatan. Wah, meleset kayak gitu. Wah, potensinya udah harus naik tapi omongan kita masih ngambang atau gimana gitu. Gak apa-apa gitu, latihannya seperti itu. Nah, kalau di orang-orang awam kita bisa pakai timer gitu. Sesederhana di stopwatch dulu aja. Latihannya pelan-pelan dulu ya, jangan langsung 1 menit. Misalkan kasih kesempatan 1 menit, kita 10 detik aja dulu misalkan. Berapa kalimat. Jadi kita misalkan bisa tahu, oh 10 detik itu saya bisa nyampein 3 kalimat. Oke, berarti kalau 1 menit berapa ya? Ya udah tinggal kaliin 10 kali 6. Oke, berarti kira-kira ada sekitar 18 kalimat. Tapi kan itu pusing ya kalau di matematik. Paling nggak teman-teman udah tahu batasannya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, baru kita cari kita bikin 1 kalimat, yaitu poinnya jangan teman-teman. Jadi jangan terlalu berbunga-bunga. 1 poin aja yang pengen teman-teman utarakan. Jadi bikinnya kayak mind maps gitu ya. Nah, ribet banget kan. Misalkan teman-teman mau ngomongin tentang fashion di lingkaran. Oke, fashion ini yang bisa berhubungan dengan ada kata fashion itu apa aja ya? Oke, berarti pakaian formal misalkan, terus kain, terus tenun, terus apa gitu. Nah, ketika misalkan brainstorming itu dan ini namanya brainstorming teman-teman ya. Jadi untuk mengerucutkan pada perabot. Oke udah. Nah, kita brainstorming dengan diri kita sendiri. Oke, dari fashion itu ada banyak yang bisa diomongin, misalkan 10. Waduh, masih terlalu banyak nih ya poinnya. Oke, coba kita kerucutin lagi ke 5. Oke, 5 kira-kira masih banyak nih, waktunya cuma 2 menit aja. Kita kerucutkan menjadi 2 aja tuh, coba. Oke, 2 aja baru kita kembangin dari situ. Jadi berkaitan dengan waktu dengan konten. Jadi ketika misalkan kita punya waktu sedikit, kontennya jangan terlalu banyak. Kontennya 1 aja tapi dikembangin gitu. Makanya tadi saya nyontohinnya bagaimana caranya mendeskripsikan gitu ya. Jadi deskripsikan. Jadi caranya dengan main maps tadi teman-teman bikin teman-teman lingkari sendiri, kemudian poinnya apa aja gitu ya. Kemudian dari situ baru disaring lagi. Setelah disaring lagi 2 jadi 1 misalkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan topiknya itu udah ada, nah baru kita kembangin dari situ. Nah biasanya kita langsung belajar struktur aja. Strukturnya itu paling-paling ada cuma pembukaan, isi, sama penutup. Nah, pembukaan teman-teman bisa dengan cara hal-hal yang bombastis gitu ya, dengan menyajikan data unik, data akurat, cerita menarik. Kemudian kontennya itu adalah daging bahasa kita. Dagingnya itu adalah langsung tadi yang teman-teman sudah brainstorming kan. Pilih aja beberapa, teman-teman yang paling tahu kebutuhannya ya. Ingat, pokoknya sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan teman menyampaikan pesan ini hanyalah cuman biar teman-teman yang lain paham tentang satu informasi, ya udah 1 informasi itu aja yang dikulik, jangan yang lain-lain. Terakhir, sajikan dengan penutup yang itu mengesankan. Biasanya penutup yang mengesankan adalah dengan call action. Call action itu adalah mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan juga hal yang sama gitu, atau memunculkan rasa-rasa ingin tahu yang lama gitu. Jadi misalkan kita cuma waktu 2 menit, oke kita tadi udah melaksanakan 3 hal tadi ya tipsnya. Kemudian di akhir kita kasih 1 closing statement yang itu bikin teman-teman yang lain penasaran, atau untuk teman-teman yang lain pengen melakukan hal yang sama juga, termasuk ajakan. Misalkan kayak tadi di slide saya terakhir, saya menampilkan 1 quote, saya pengen ngajak teman-teman, yuk nggak usah takut, yuk kita berani coba untuk berani bicara dulu aja. Kayak gitu. Jadi yang pengen saya sampaikan adalah paling nggak ketika saya menyampaikan itu, teman-teman yang lain, oh iya ternyata medianya banyak banget, ngomong di depan cermin, mendeskripsikan sesuatu, pura-pura jadi artis untuk diwawancara, atau temukan cara teman-teman sendiri gitu. Mungkin cara saya ketika saya mengatakan itu tidak cocok dengan teman-teman, teman-teman bisa cari sendiri gitu. Mungkin referensinya hal lain kayak gitu. Itu sih mungkin Inggil. Iya. Semoga Gimana membantu. Inggil? Iya, semoga membantu ya Inggil ya. Oke Inggil. Kalau waktunya ternyata masih banyak, gimana Kak? Misalnya kita belum selesai, tapi waktunya masih banyak. Kita udah selesai, tapi waktunya masih banyak.
Kalau misalkan waktunya masih banyak ketika kita tidak bisa untuk mengulur-ngulur gitu ya, untuk mengulur-ngulur materi bisa jadi lebih luas lagi, kita bisa dengan mengecek pemahaman gitu ya. Jadi kan nggak cuma satu arah, jadi ada dua arah. Oke teman-teman, kira-kira tadi penjelasan yang tadi saya sampaikan ada yang kurang paham nggak ya di teman-teman? Gitu misalkan. Oh waktunya masih ada lagi, misalkan ada. Oke, jadi saya simpulkan lagi ya jadi teman-teman bisa dengan menyimpulkan lagi. Menyimpulkan lagi tapi dengan kata-kata yang lain kayak gitu. Menyimpulkan misalkan tadi pakai tips gitu ya. Oke, jadi teman-teman tadi yang saya sampaikan ada 3 tips ya. Tips pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini dan itu. Oke. Misalkan waktunya masih ada. Waduh, kalau waktunya masih ada, kita bisa siasati lagi dengan tempo yang tidak usah terlalu cepat gitu. Jadi tempo-tempo yang lambat aja. Jadi dinikmati setiap kata-katanya. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan, ketika saya sudah mulai belibet, saya akan mengatur nafas mencari cara untuk temponya biar tidak terlalu cepat. Nah, itu juga bisa membuat waktu kita jadi lebih padat. Gitu. Audiens juga bisa lebih menikmati lagi, mungkin menikmati materi kita, mungkin menikmati suara kita barangkali, atau menikmati perform kita saat alumnya. Kayak gitu sih. Jadi caranya bisa banyak hal. Semoga membantu ya. Bagaimana Injil? Oke? Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ini sebenarnya waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi sepertinya satu pertanyaan terakhir ya. Kak Fahmi, sebenarnya banyak banget nih kayak gimana sih cara ngatur intonasi dari Salma, kemudian saya orangnya introvert, gimana sih supaya susah buat ngomong, gimana cara bisa ngomong, kemudian ada Kak bicara di podcast sama radio itu sama nggak sih gitu ya. Terakhir ini tentang YouTuber, mungkin tapi terakhir kali ya pertanyaannya saya pilih aja lebih ke ngatur intonasi aja biar latihan kita gimana sih caranya biar kita tadi intonasinya tuh enak gitu ya dibacanya. Cara latihannya gimana biasanya? Kak Fahmi latihan intonasi gimana? Oke, kalau saya cara latihan intonasi sebenarnya tadi yang naskah yang saya bagikan itu adalah naskah-naskah untuk kita melatih intonasi gitu. Biar intonasinya nggak cuma flat aja dengan dongeng. Karena kenapa? Karena dongeng itu kan full dengan ekspresi ya. Jadi paling nggak kalau misalkan ada ekspresinya kita dituntut untuk menyajikan hal-hal yang berbeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bikin naskahnya sendiri. Jadi karena dongeng itu enaknya ketika misalkan kita ngomong apa harus sesuai dengan apa. Ketika kita ngomong takut, ekspresi juga harus takut gitu kan. Ketika kita ngomong sedih juga harus pelan seperti orang yang sedang tersayang-sayang. Ketika misalkan teman-teman mulai gembira juga harus dengan gembira. Jadi kayak gitu teman-teman, bikin naskah yang itu menyelipkan emosi-emosi gitu ya. Kayak kan kita punya banyak emosi ya. Ada sedih, ada senang, ada happy. Happy pun ada banyak hal gitu. Happy yang berapi-api, happy yang cuma diem aja tapi udah kelihatan happy, cuma tinggal senyum kayak gitu-gitu. Itu juga bisa hal yang kayak gitu teman-teman latihan. Kemudian bacakan dulu aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman juga bisa dengan back sound gitu, dengan dikasih suara. Ini pendekatannya saya pendekatan penyiar banget ya gitu ya. Karena memang itu juga salah satu tips gitu ya ketika jadi penyiar sama presenter emang latihannya kayak gitu teman. Jadi coba pakai mengikuti nada gitu. Walaupun kita nggak tahu nada, bukan nada yang C, D, aduh saya mulai dari mana, nggak kayak gitu. Cuman ikutin tempo sama iramanya. Karena kan musik ini sebenarnya bahasa universal ya. Jadi kita bisa ngikutin temponya, bisa ngikutin intonasinya di situ. Kemudian juga bisa mencoba lewat membacakan berita, ala-ala berita. Naskahnya kayak tadi, ketika slash itu adalah koma, ketika 2 slash adalah titik. Kayak gitu. Intonasi juga bisa dilatih dengan kita pelan-pelan aja ngomongnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi diatur nafasnya, atau sesederhana teman-teman coba teman-teman pelajari dulu materi teman-teman gitu ya. Dalam satu kalimat teman-teman bisa mengucapkan berapa model gitu. Contoh, sudah makan gitu ya. Sudah makan itu kan bisa diucapkan dengan banyak hal. Misalkan kayak gini, sudah makan. Kamu sudah makan. Sudah makan. Sudah makan. Sudah makan. Jadi
Kayak gitu, latihan banyak ekspresi. Coba, sudah makan tapi sedih? Sudah makan. Bahagia? Sudah makan. Nah, kayak gitu aja teman-teman latihannya, pelan-pelan. Jadi nanti lambat laun kita akan mengenal, oh ketika intonasi bahagia itu nadanya agak naik ternyata. Oh ketika kita ada di range nada rendah itu, intonasinya akan rendah ya, akan turun ya. Ya kayak gitu latihannya. Banyak-banyak baca dongeng, banyak-banyak kalau misalkan pengen yang intonasi-intonasi yang datar tapi seru itu berita gitu kan, adanya selalu sama tapi selalu asik aja gitu loh buat dengerin. Itu berita. Terus bisa lihat backsound, kemudian yang terakhir adalah melalui ekspresi. Ketika ekspresi kita berbeda, otomatis intonasi yang kita hasilkan juga akan berbeda. Begitu teman-teman. Latihannya lewat podcast. Tadi latihan lewat podcast sama radio sama saja atau enggak? Sama aja. Sama aja kok. Justru lebih enak di podcast, karena di podcast kita bisa edit lagi. Kalau di radio udah live, kita nggak bisa edit. Iya bener. Waduh, kita tadi ngomong apa gitu. Ya udah live. Udahlah bodo amat gitu tadi. Kayak gitu akhirnya. Saya pernah siaran lupa nurunin mikrofon loh. Itu kesalahan yang sangat fatal gitu. Untung produser saya nggak marah-marah pada saat lupa ngomongin mikrofon, saya lagi ngomongin orang pada saat itu. Waduh, bahaya Bapak. Waduh. Terus langsung, tadi saya ngomong, aduh aku ngomongin artis itu lagi, udah. Ya udah, bismillah aja. Terus kayak kita tunggu reaksi pendengar apakah ada respon atau enggak, ya lupain aja. Itu jadi pengalaman yang berharga. Dengan itu kita bisa jadi belajar. Iya, bisa jadi belajar bahwa gibah itu dilarang ya, Pak. Iya, betul. Gibah itu dilarang. Astagfirullah, ya Allah, pengalaman Kak Fahmi ini lucu-lucu ya. Gimana Salma? Oke, Salma? Ya, makasih Kak. Salma bisa latihan nanti ya intonasi. Gimana Salma? Gimana Salma? Gitu ya. Dengan berbeda. Express. Udah mungkin ya terakhir, sebenarnya ini ada dari Zahra juga tentang bagaimana sih tips YouTuber awal. Kak Fahmi bukan YouTuber sih ya, tapi mungkin bisa ngasih katanya tuh di awal punya ciri khas. Terakhir deh ini pertanyaannya, kalau menentukan ciri khas di awal tuh kayak misalnya biar kita punya apa ya, itu keunikan kali ya. Kak Fahmi kan punya podcast yang kalau di awal tuh pasti ada satu yang identiknya gitu. Itu gimana sih cara nentuin awalnya? Oke, betul. Biasanya kalau ya YouTubers atau podcaster itu dia punya apa ya, ciri khas ya. Salah satu untuk menunjukkan ciri khas itu dengan cara kita ada opening yang selalu sama gitu ya, diulang-ulang, atau kalau dalam bahasa pertelevisian atau radio itu ada bumper ya, bumper in atau cue gitu bahasa-bahasanya. Nah, itu betul untuk ada ciri khasnya itu dengan apa namanya, sesuatu hal yang unik. Jadi biasanya kalau awal-awal itu yang ditampilkan adalah karakter teman-teman. Jadi teman-teman coba tanya ke diri teman-teman, oke, ketika saya jadi YouTuber itu saya pengen dikenal sebagai apa. Nah, itu ditampilkan di awal. Kayak gitu. Masalah kalimatnya seperti apa atau bagaimana, teorinya ada pada tadi ya, karena ini akan ditaruh di awal, jadi usahakan 30 detik pertama itu selalu 30 detik yang paling menarik gitu. Banknya itu ada di 30 detik pertama. Bisa teman-teman kasih dengan suara-suara yang menggelegar atau visual yang menarik gitu ya. Kemudian dengan hal-hal yang shocking tadi gitu teman-teman, misalkan kalimat sapaannya dengan hai, halo, assalamualaikum atau apa, tapi itu selalu diulang-ulang. Tapi coba temukan teman-teman nyamannya di mana, kayak gitu. Atau misalkan dengan menyapa dengan bahasa daerah, halo, assalamualaikum, kula nuwun, dulur, misalkan kayak gitu-gitu. Itu yang bisa gali teman-teman. Keunikan teman-teman apa sih? Itu yang ditonjolkan di awal, kayak gitu sih. Atau podcast atau YouTube teman-teman itu ini isinya mau apa? Nah, itu yang ditampilkan di awal. Gitu. Itu akan jadi ciri khas buat teman-teman. Gitu. Teman-teman bisa mulai juga dari naskah, bikin naskah kecil-kecilan aja gitu ya. Oke, biar teman-teman nanti diolah. Tapi kalau misalkan saya juga nggak tahu ini masing-masing ya. Saya ketika misalkan ngelihat podcast atau YouTube, ketika openingnya udah sama terus, itu juga akan bosen. Jadi teman-teman juga akan paling dikasih misalkan 5 episode lah dengan hal yang sama, atau udah berapa sekian banyak teman-teman ganti lagi. Itu
pilihan aja sih. Ada yang justru itu jadi akan identik banget. Jadi mau sampai mati juga aku mau pakai itu aja Kak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau saya pribadi ketika misalkan udah saking sering juga akan jadi bosen. Kan pengen refresh gitu ya, pengen satu hal yang baru. Setiap berapa episode diganti. Setiap berapa episode diganti itu is okay. Asalkan masih sesuai dengan identitas dan jadi diri teman-teman. Itu sih. Oke, luar biasa. Zahra semoga terjawab ya. Mana Zahra? Semoga Ini calon terjawab. YouTuber kita kayaknya Zahra. Sudah, Aku bakal makasih belajar nih. Kak. Aku nggak mau jadi YouTuber karena dulu sempet ini Kak, Ibu Morin, saya pernah upload satu YouTube yang ya ala-ala zaman sekarang. Dulu waktu itu masih 2017, belum begitu ramai YouTube. Saya cerita pengalaman saya tentang jadi reporter waktu itu udah resign. Saya upload gitu kan. Besoknya di-ban sama YouTube. Nggak bisa tayang lagi. Kenapa? Udah itu bikin saya kapok sampai sekarang nggak mau di depan lagi. Karena katanya mengandung konten yang itu milik Net TV. Karena saya memang menampilkan video-video dari Net TV. Tapi anehnya, saya pernah ngupload juga yang liputan saya full yang ada logo netnya segala macam nggak di-ban sampai sekarang. Nggak apa-apa. Viewersnya masih gitu. Kenapa? Itu bikin saya trauma. Tapi paling nggak saya mencoba di bisnis lagi, bidang yang lain di podcast. Karena saya menyadari bahwa kayaknya saya lebih nyaman di podcast deh gitu. Itu juga yang akan membantu teman-teman ya, semakin kesini kan teman-teman akan nemuin potensinya di mana gitu ya. Betul. Di media yang mana juga mungkin ya. Zahra sebagai calon YouTuber kita ya Zahra. Ini Amin. Wajahnya Zahra seperti opa-opa Korea ya. Biasa ini para penggemar. Luar biasa ini. Jadi apa namanya ya? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan khususnya ke teknis ya. Tapi pada intinya kita balik lagi bahwa latihan adalah hal yang paling penting yang bisa kita coba untuk supaya bisa lebih lancar. Mungkin saya sedikit menyimpulkan nih dari Kak Fahmi tadi mungkin udah lelah ya, boleh minum dulu Kak. Lupa bawa minuman tadi. Gak apa-apa. Ya. Jadi memang kalau misalnya gimana sih caranya supaya kita bisa berani bicara. Pertama kita harus sadari dulu bahwa ini penting ya buat kita. Nggak hanya buat yang latar belakangnya komunikasi, tapi kita sebagai calon fashion designer dan textile designer di kuliah, kemudian nanti pada saat kalian mau ikutan lomba pun, pada saat nanti di luar sana pun, kalian harus menjalaninya dengan cara berbicara ya, pasti ya. Nah, gimana sih cara bisa pede? Tadi mungkin ya konten, penyampaian, dan audiens yang sudah disampaikan oleh Kak Fahmi. Dan kalau demam panggung gimana? Berlatih. Dan tadi menarik banget sih, berpikir positif dan afirmasi. Kalau saya sih juga suka gitu, Kak Fahmi. Jadi kalau misalnya udah deg-degan nih, disuruh jadi MC, saya udah teriak-teriak aja di luar dunia, Morin ngapain gitu ya. Itu upaya saya supaya saya bisa lebih percaya diri gitu. Itu ngaruh banget ternyata. Dan masih banyak lagi tips-tipsnya. Ini boleh di-share kah kontennya? PDF-nya? Boleh ya, nanti teman-teman semua di sini akan mendapatkan tips yang tadi, juga latihan yang tadi boleh nyoba satu orang satu ya di rumah. Saya akan share di LMS. Mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan share, jadi teman-teman bisa download, dan mungkin recording ini juga akan saya share di YouTube. Izin ya Kak Fahmi ya di YouTube Prodi KTM, kayaknya nanti saya akan share, jadi bisa dilihat oleh angkatan lain juga. Terakhir mungkin dari saya, terima kasih banyak ini Kak Fahmi sudah mau repot-repot hadir bersama teman-teman dari Tekstil dan Fashion. Sukses selalu podcastnya apa kok? Saya mau memperlihatkan nih, mungkin teman-teman mau nanya-nanya ya, nanti di Instagramnya Kak Fahmi @fahmi saja boleh di follow kan ya? Boleh. Di link ini ada di Mas Dar Fahmi. Nah, kalau mau dengar podcastnya, tapi ini memang khusus ini kali ya, khusus orang dewasa, enggak juga sih. Wah, ini podcast calon orang tua kok. Jadi teman-teman kan calon orang tua semua, jadi bisa. Oh iya, benar. Apa tuh podcastnya boleh? Podcastnya namanya PPKN, Podcast Parenting Kekinian. Terus saya juga lagi mau bikin podcast yang pribadi yang bisa didengerin buat semuanya, nggak cuma kalangan tertentu aja. Doain aja semoga bisa rilis lagi ya teman-teman. Ya, sama Puskesmas juga. Iya, Puskesmas itu udah agak-agak tidur sementara karena partner saya juga sibuk. Karena konsepnya berdua, jadi agak diistirahatkan sejenak. Iya, dua-duanya seru banget. Kalau saya denger ya, aduh mana suaranya enak lagi ya. Aduh, memang sih kalau
podcast. Teman-teman, ini agak sedikit promo nggak apa-apa kali ya, cuman ini buat belajar aja sih. Saya kan ikut salah satu komunitas namanya The Podcasters Indonesia. Nah, sekarang itu lagi ada tantangan 30 hari bersuara, jadi 30 hari kita bikin podcast. Mungkin ini juga jadi salah satu latihan sih buat teman-teman untuk kembangin public speaking. Kenapa enggak? Ini mulai di tanggal 1 Desember kalau teman-teman mau. Nah, apa nama komunitasnya? The Podcasters ID @thepodcasters.id, nanti bisa dicari. Itu seru banget teman-teman. Ya, bisa ikutan kayak voice over gitu juga ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, mungkin itu dari saya ya. Nanti kalau pesan dari saya sebagai dosen adalah hubungannya sama tugas ya. Karena ini perkuliahannya 2 jam, jadi minggu ini dan minggu depan teman-teman akan free. Yeay! Tapi ada sedikit oleh-oleh sih sebenarnya, ada sedikit tugas. Cuma tugasnya insya Allah akan seru banget. Teman-teman akan dilatih berani bicara di kamera ya. Nanti apa tugasnya, berbicara hanya 2 menit aja, kontennya apa nanti lihat di LMS aja. Oke, mungkin saya langsung serahkan kepada Kak Ajeng. Saya terima kasih banyak buat Kak Mas Irfan yang sudah hadir teman-teman, di sini. semoga bermanfaat semuanya ya. Pasti, insya Allah. Saya tutup dari saya ya. Saya serahkan langsung kepada Kak Ajeng. Dipersilakan Kak Ajeng. Terima kasih kepada Ibu Morin dan Kak Fahmi. Inspiratif banget pagi-pagi. Bener, bisa itu karena biasa. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa nih latihan public speaking-nya. Buat memudahkan untuk perkuliahan, salah satunya itu presentasi. Nah, silakan dicek chat box-nya yang di Zoom untuk mengisi presensi kehadiran pada hari ini. Presensi ini akan ditutup 30 menit setelah link dibagikan. Nah, untuk hari ini demikian kuliah umum pada hari ini. Sebelum berakhir, mari teman-teman pada on cam dulu bagi yang bisa. Mari kita foto bersama sebagai salah satu syarat kehadiran juga. Ayo, silakan. Ayo kita foto. Kebetulan ada 5 slide nih, jadi ya semuanya pada senyum saja ya, karena kita nggak tahu nih yang mana slide-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua, 1, 2, 3. Ini semuanya, pakai supaya tangan biar kelihatan ya. Ekspresif banget ini emang. Sarahe. Iya. Oke, terakhir. Saya nggak tahu di slide berapa, pokoknya bergaya aja ya. Bener, bergaya aja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kendala. Jangan lupa isi absen. Jangan lupa cek LMS-nya juga, kata Bu Marin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Dadah. Sampai absen ketemu jangan lagi. lupa ya. Bye-bye Mega, Alaika, Vita, Rifa, makasih. Amalia, Farah. Terus siapa lagi? Jadi saya suka absen satu-satu ngelihat. Soalnya kalau ini kalau kuliah offline online karena emang nggak ketemu ya, jadi suka lupa-lupa, yang ingetnya yang sering ngomong jadinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ajeng. Dadah Riper, dadah Farah, dadah Nabila, dadah Devi, dadah Irna, Mega, Reina, Eglia, dadah Andreas, Ibu, dadah Kakak, dadah semua. Dadah Zahra. Salam buat opanya ya, opa-opanya. Dadah Vita. Sehat selalu ya kalian. Ya ini ada yang kelas lagi ya, Kak Ajeng ya? Siangnya ada. Ya? Setelah Jumat kayaknya. Oh, setelah Jumat. Pamit ya, Morin. Terima kasih. Iya. Fahmi mau ada ini dulu. Kenapa? Mau langsung ini ya, mau langsung jumatan ya? Belum. Sebentar, Mi. Oke. Bentar ya. Ini yang lainnya boleh dibantu di remove dulu. Bye-bye, Vita. Sampai ketemu ya. Ada yang baru mau join dong, Bu. Mami, makasih banyak. Sebentar. Nggak apa-apa lah ini. Mi, terima kasih sudah merepotkan, direpotkan di siang ini. Luar biasa. Ntar saya mau di dulu stop recording, lupa kan jadinya. Nanti izin